secara apik oleh Imam Asyuti dalam karyanya Al-Hawi lil Fatwa pada subbahasan Al-Qaulul Absyah fil Hadisi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Terkait persoalan otentisitas, An-Nawawi menegaskan bahwa ungkapan itu tidak mempunyai validitas yang kuat sebagai hadis Nabi gitu. Imam An-Nawawi pernah ditanya terkait ungkapan tersebut dalam kumpulan fatwa, lantas ia menjawab ungkapan itu tidak mempunyai validitas sebagai hadis Nabi gitu kan. Tidak bersanad ya. Jadi ini tuh datangnya dari siapa? Dari ulama sufi terkenal, yaitu Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kok bisa-bisanya lu bilang itu hadis Nabi? Ininya aja lu udah salah. Itu pertama gak nyambung. Terus yang kedua lu ngaitin ini dengan roh. Itu kan Taqiyah Korintus bre. Bahkan di dalam Biblos pun roh itu ciptaan. Mazmur 104 nomor 4, Yohanes 4:24. Selamat datang di kebenaran. Sekarang lu jawab, siapa yang ngajari kamu mengatakan Allah itu roh? Lu sebut dulu gurumu siapa? Kalau lu nggak sebutin gurumu, gua cungkil gigimu dua. Jawab. Gurunya sudah nggak ada, tapi kalau masalah yang hidup masih ada. Siapa nama gurumu? Berguru di mana? Guru Haji Jai. Ada bukunya? Orang Banjar. Hah? Ada bukunya? Ada semua. Coba bacakan bukunya. Kalau Allah itu roh, coba baca. Ya memang kalau masalah ini memang susah diperjelas sebenarnya. Kalau bukan susah, tahu. Kamu nggak ngerti, kamu hanya ngomong doang, mengaku muslim padahal kamu kafir. Nah justru itu sebaliknya, kamu koleksi diri kamu dulu sebelum menyebut orang. Ya kamu ini mengatakan Allah itu roh. Kamu mengatakan Allah itu roh, artinya kamu udah kafir. Barang siapa mengkafir-kafirkan orang, maka dia lebih kafir daripada orang yang dikafirkan. Dia kau kafir, kau makan babi kau. Kafir memang nggak apa-apa dikafirkan. Masa kayak gitu aja kamu nggak tahu. Dengarkan, saudara yang mengkafir-kafirkan orang, dia sesungguhnya yang kafir. Saudara Al, gini saudara, mungkin saudara itu Islam mungkin, tapi Anda salah jalan. Anda belajar tasawuf itu harus pondasi syariatnya dulu mantap, habis itu tauhidnya. Gitu loh. Kan sudah saya atau kamu balik belajar tauhid dulu baru kamu belajar syariat. Perdalam dulu tauhidnya. Masakan Allah kau sebut sebagai roh sementara roh itu adalah ciptaan? Masa Allah kau katakan ciptaan? Tadi kan saya bilang Allah itu roh percikannya. Itu kan percikan Allah Ta'ala semua. Iya, alam semesta ini percikan Allah, bukan cuma roh. Tapi saya mendengarnya kau mengatakan Allah itu roh tadi, nggak ada kata percikan. Tapi kan situ kan belum apa-apa ngomongnya udah diputus tadi. Sekarang saya tanya, apakah Allah? Sekarang saya tanya, apakah Allah itu adalah roh? Kalau Allah itu sebenarnya saya beri contoh ya, saya kasih contoh. Kan? Udah nggak usah kasih contoh, dijawab aja. Nggak boleh contoh, langsung jawab. Nggak boleh contoh, nggak bisa didengar, nggak bisa, nggak bisa didengar. Sebenarnya kau nggak jawab, cuma. Ini umpamanya. Nggak ada umpama. Jadi saudara Al, Anda bertobat. Allah itu bukan roh, roh itu ciptaan, roh itu makhluk. Ya, Anda tadi kita sampai kepada poin apa? Allah tidak bisa diciptakan, roh bisa diciptakan. Allah itu tidak ada padanya unsur ciptaan atau bisa diciptakan, yang ada pada dirinya nggak bisa, karena dia adalah Khalik. Khalik itu pencipta. Makanya dengarkan dulu. Udah nggak usah didengarin, turunin perintah. Tadi ada ngotot sampai debat terjadi. Anda mengatakan kami belum paham Islam. Ya udah silakan. Pintar semua hitungannya. Silakan. Bikin ini aja enggak. Tadi Anda mengatakan kami belum Islam, kami harus belajar lagi lebih dalam. Ya udah, apa yang Anda ingin sampaikan? Nah, gini kan umpama Presiden Jokowi. Nggak ada presiden lagi di sini, nggak kena. Nah, ya kan nggak ada urusan itu kan. Saudara Al, belajar tentang makrifat itu tidak sesederhana ini. Paham? Masakan belajar makrifat Anda bawa-bawa Pak Jokowi? Iya, ini kan udah. aja. Anda belajar lagi. Anda belajar lagi tentang tauhid. Gini aja dulu Pak Joma, kita tes dulu dia bisa ngaji nggak? Lu bisa ngaji nggak? Kalau mengaji, mas siapa yang udah bisa kalau agama Islam? Oke. Coba. Oke, sambung bacaan saya.
Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Saya bisa ngaji. Rahim. Sambung coba. Lu diam dulu, Poli. Saya kalau masalah Poli Kaprus, kalau gua ngomong gua suruh turunin ya. bukannya di hafalan, harus ada bukunya. Belum ada. Emangnya gue pikirin. Ya, Kenapa tosi kau? Tambah kok, kenapa kau Amporo? Apa tahu ulu gimpe. Ulu Gimpe, tidak ada yang suruh kau mengaji. Gimpe, kau itu sama seperti burung beo. Kamu itu seperti burung beo juga bisa. Burung peliharaanku juga bisa mengaji kayak gitu. Bisa. Tapi kamu dengan burung beoku itu lebih tinggi burung beo. Burung beoku tidak mengerti maknanya karena dia binatang. Kau tidak mengerti maknanya padahal kau manusia. Itu namanya kau apa? Ulu Gimpe, Amporo. Udah kau diam. Boleh kamu coba baca. Boleh kau terus. Allah kau diam dulu kau, Adal. Boleh kau terus kau coba baca 1 Korintus 4 nomor 10. Kasih turunin ini orang ini. Enggak benar ini kau Boleh Kaprus, kau cari permusuhan ya. Saya baik-baikin sama kau ya. Woi, saya baik-baikin sama kau. Kita kan cari kita jangan tak balik anak kongkong. Tak balik bacaan. Coba aku nanya dulu, Al, nyembah Nabi Isa nggak? Nyembah Nabi Isa, Al. Aku terus terang, kalau aku kasih tahu kalian juga bisa nggak percaya. Ya coba kasih tahu coba. Mulai. Boleh Kaprus, ntar gua pakai bahasa Yunani kitab lu, sakit hati lu. Saja. Makanya diem. Coba Al, gimana? Lu menyembah Nabi Isa? Aku tidak menyembah siapa-siapa, aku menyembah diriku sendiri. Buset. Astagfirullah. Kafir. Banyak istighfar. Dirimu sendiri lu sembah, Bang. Aduh, kacau. Astagfirullah. Bang, sahadatkan dulu, Bang. Enggak usah. Tanya harus Hamba jangan disembah sama malaikat. Menyembah dirinya sendiri. Kalau memang Esti turunin dulu Boleh Kaprus ini ya. Ini ada satu yang boleh luruskan. Esti turunin dulu Boleh Turun Kaprus. juga dong, tapi malas juga. Turunin. Kau turun sendiri lah. Kau keluar dulu. Amporo turun mau kau. Turun mau kau. 1, 2, 3 turun. Turun. Amporo turun mau kau Amporo. kalian lagi selama Amporo. panas sekalinya ya. Turun. Oh, Turun. suaranya nggak jelas. Amporo turun mau kau Amporo. Turun. Malu lagi. Turun kau. Saya tadi baik-baik sama kau. Berani kok karena bukan ku di Makassar, Pak. Baru dibilang ada ku di Cendrawasih, ada ku di Asrama Tuangi, kak belum. Dasar penyembah tumbal. Kau bilang di sini mau jam 6 karena di Papua kan dasar penyembah tumbal, mulut dengan pantat. Kenapa? Kenapa? Yang mana? Si Polikarpus Mulutmu dengan pantatmu itu sama aja nilainya. Polikarpus ya, mohon maaf tadi aku lagi nelpon. Udah. Kau bilang ada ku di Cendrawasih, baru ada ku di Papua. Sekarang fokus ke Al ini. Fokus ke Al, dia menyembah dirinya sendiri. Fokus dulu kepada bocah ini. Udah. Al, apa yang kau mau sampaikan? Kenapa kau menyembah dirimu sendiri, Al? Oke, kalau gitu aku minta maaf semuanya. Yang jelas aku diriku sendiri itu urusanku. Yang jelas kalian cari tahu. Kalau tidak tahu itu aja gitu, udah cukup. Ngomong apa sih? Tuhanmu siapa, Al? Makanya pelajari dulu agama Islam sesungguhnya. Saya nanya kau, Tuhanmu siapa yang kau sembah? Kan sudah aku kasih tahu tadi. Siapa? Ulang lagi coba. Aku menyembah diriku yang hidup, diriku sendiri, tidak lain. Bagaimana cara menyembah dirimu sendiri? Coba praktekkan. Kamu sulit kalau dipraktekkan kalau di sini. Coba apa bacaannya? Apa bacaannya? Menyembah diri sendiri. Bang, jangan-jangan rukun iman juga dia nggak tahu, Bang. Coba dulu tanya, Bang. Taruh dulu Pak Kinol, taruh dulu izin. Bagaimana caranya menyembah diri sendiri? Apa bacaannya? Apa harus aku kasih tahu di sini? Ya harus kasih tahu.
Saya mau belajar sama kau. Ini ya, aku kasih tahu ya. Iya. Tapi jangan dipotong-potong dulu. Enggak, saya potong kupingmu nanti kalau ketemu. Silakan. Jangan gitulah Ya, bercanda. ngomongnya. Kita Makanya kan buruan. nggak cari keputusan. Bercanda, buruan. Nih kamu pahami benar-benar ya. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ilallah. La wujuda ilallah, kerdan wujud hanya Allah. Wujud pernyataan diri Allah Ta'ala. Ya itu ada kata Allah. Kenapa ada kata Allah kalau kau menyembah dirimu? Tahu. Apa kurang jelas kah? Aku tadi kasih tahu tuh wujud pernyataan diri Allah Ta'ala. Kenapa kau menyembah dirimu terus ada kata Allah di situ? Kenapa? La qadirun illallah, la muridun illallah, la alimun illallah, la hayyun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakalimun Oke, stop, illallah. stop. Udah, stop. Berapa kali sehari kau menyembah dirimu? Lah, kalau menyembah diri mah nggak usah setiap tarik napas, hembusan napasku mah. Oke. Pakai Udah. gerakan apa yang kau pakai menyembah dirimu? Tarik napas, turun napas. Apa? Tarik napas, turun napas. Oke. Sholat batin. Di saat kau berhubungan dengan istrimu, kau menyembah dirimu juga? Kok bego amat sih kamu ini? Setiap hembusan napasku adalah Allah. Buat apa aku kasih tahu lagi? Setiap hembusan napasku. Jadi kalau kau ada di kamar mandi, kau menyembah dirimu? Setiap hembusan napasku, setiap ada napasku, Ya, itulah diriku. Nah, sekarang yang ngajari kau kayak gitu siapa yang ngajarin? Apa sudah aku kasih tahu tadi? Siapa gurumu? Kau nanya lagi? Ya biar nanya lagi, nggak apa-apa. Cabut aja lah kau satanik kau. Aku Islam kau nggak ada otak. Begitu dulu, kalau belum tahu, kamu tuntut dulu Ini ilmunya. kayaknya mau menjelaskan ilmu makrifat bang ya. Mau menjelaskan ilmu ma'rifat tapi syariatnya nggak ngerti. Iya. Syariatnya belum Kalau lengkap. make up mah orang tua aja bisa ngajarin sholat 5 waktu. Orang tua mah tahu semua syariat, ini salah, ini benar, tahu Itu semua syariat bapak bang, itu syariat bang. Maksud saya abang ini kayak Iya syariat. bang ketuhanan. Coba saya tanya pemahaman dulu. tentang Saya ketuhanan tanya. itu apa bang? Enggak, saya tanya dulu. Kalau memang kalian agama Islam, apa pelajaran paling awal? Pelajaran dasarnya apa? Tauhid. Tauhid, yang lain? Coba saya tanya dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tauhid. Itu cari di YouTube channel tuh. Awaluddin Marifatullah. Ilmu YouTube. Kalau kurang tahu cari itu. Ilmu YouTube lagi. Iya, cari pelajarannya Siti Jenar tuh. Oh, Siti Jenar. Bang Kamu cari jalanin aja awal syariat Islam yang benar, jangan bicara coba makrifat. cek. Udah, lebih baik kau makan. Gini aja Al, lebih baik kau makan babi aja deh selesai. Iya, lebih baik kamu jati diri dulu. Ya udah ya. Asal kau dari mana? Iya, karena kami yang di sini tuh berpahaman begini, Al. Kami tuh berpahamannya segala sesuatu itu milik Allah. Segala sesuatu milik Allah. Milik Allah bukan Allah. Lah, kan saya bilang tadi sudah. Segala sesuatu yang keluar dari Allah bukan Allah. Kan saya sudah bilang tadi semua milik Allah. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, la ilallah. Iya, tapi lu bilang milik Allah itu Allah gitu kan, ini apa ya, kacau logikanya. Milik Allah itu Allah, Baitullah Allah juga jadinya kan, apa ya, pemikiran apa ini? Siapa yang baitullah? Lah lu bilang lu menyembah diri lu sendiri, kenapa gitu? Karena setiap napas adalah Allah lah. Lu itu emang di dalam Allah kan? Enggak, lu tuh di luar, lu di dalam bumi kan gitu. Logikanya di mana coba? Jadi mending yang belajar lagi untuk berargumen itu lu gitu. Dalil lu kagak ada. Iya, Lu bawa-bawa Siti Jenar. Iya. Lu tahu Siti Ini Jenar aku paling kasih dari tahu. Trans TV, dari TVRI, lu baca di situ lu, bukan baca deh nonton. Bagi kalian yang agama Islam sebelum Berarti bukan menyalahkan Islam dia, Tuhan, bagi kalian yang tahu dulu. Islam, bukan Islam dia udah. Bahasanya Ya, jelas cari tahu ya. dulu kalian Udah. Islam. Selesai. Pabi ai ala irobikum atukat jiban. Iya. Apa arti kan? Nikmat apalagi yang kau dustakan Al. Tahu. Kalau Jaitun kau sana. Salam dari Tanjung Balai Sumatera Utara. Malu aku dengar kau. Iya. Salam juga dari abang dia. bagus turun aja bang. Ini jangan bicara makrifat di sini bang.
Ngapain bicara? Ya kalau dibahas Sosok paham marifat memang lu. enggak ada yang bakalan tahu. Udah sholat yang benar. Sholat yang benar. Ada duit zakat, sedekah gitu. Itu lebih Iya, baik. rajin-rajin aja kalian Kau sholat. syahadat ulang, biar kau syahadat berkembang ulang, belajar lagi Islam dari awal. Yang basicnya aja dulu. Kau nggak pernah sekolah, kamu nggak pernah akademi seperti apa. Rukun sholat Tiba-tiba juga. kau mau ma'rifat, mau seperti sufi. Itu kagak Iya, nyambung. Menata diri bahasamu itu saja, itu kamu nggak sekolah. Bagaimana kau ini? Aduh. Mengatakan Allah itu roh. Allah itu roh. Napasmu adalah Allah begitu. Ya jelas kau itu ciptaan diberi napas oleh Allah. Jadi ciptaan itu bukan Allah begitu loh. Ini kau sudah kafir kuadrat. Jangan Bukan bilang dirimu, dulu karena kau tahu mengatakan ini. napasmu adalah Allah gitu loh. Ini tidak ada ajaran Islam kayak gitu. Ini Dia Iya, ajaran makanya dicari dulu. bahlul. Makanya dicari. Sebab yang bilang seperti itu tuh karena dia beluman Islam seperti kalian tuh. Mohon Emang maaf. kamu Bang. Islam? Ente itu belajar marifat dari mana kayak gitu tuh bang? Belajar dari pohon dia. Udah dikasih tahu dari Banjar. Kamu pernah nyantri nggak? Kamu pernah nyantri nggak di mana? Al Zaitun dia itu. Aku nggak mau nyantri, aku mondok. Mondok di mana? Ya di Banjar lah, buat apa tahu? Apa nama pondoknya? Sudah aku bilang tadi. Apa lah, nama nanti pondoknya? lagi. Apa nama pondoknya? Kalau pelajaran marifat. Apa memang nama tidak pondoknya? bisa disebutkan. Apa nama pondokmu dulu? Rabbani. Saya coba cari memang ada pondok di daerah mana itu? Banjarmasin kah? Banjarmasin kah? Pondok apa namanya? Pondok Rabani ya. Banjarmasin kah? Daerah mana itu Pondok Rabani? Kalteng, Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Aku Kabupaten closing apa? YouTube Kabupaten apa? Alah, kok nanyanya komplit? Saya mau bener, kau ini mondok bener apa enggak? Kalau kalian nggak tahu, cepat cari tahu sebelum terlanjur. Ini mah. Salah dulu punya Aduh, orang. orang kayak gini, bahasanya kayak gini. Bahasa Bang emang abang benar-benar paham tentang marifat bang? Insya Allah saya paham semua marifat, bahkan banyak masih belum saya bukakan. Apa arti makrifat Karena yang saya sebenarnya? Coba kau, apa arti makrifat itu? Marifat itu dekat. Nenek lu kiper. Nah, ya kan, dikasih tahu juga nggak bakalan paham. Marif itu sangat dekat. kau Lebih dekat dari umat lehermu. Itu namanya makrifat, lu mikir, berpikir gitu loh. Berpikir Ya, itu apa yang pelajaran telah kau kamu. dapat setelah kuat konsep ketuhananmu, setelah kuat syariatmu, kau berpikir, kau bermakrifat, disinkronkan dengan landasannya bahwa Islam itu benar gitu loh. Baru kau berpikir makrifat, baru setingkat lagi naik gitu loh. Kamu ini pemikiranmu kacau balau begini, bagaimana kau mau bisa mikir? Makanya masalah pelajaran ini nih nggak bisa dibukakan sebenarnya, nggak bakalan paham. Terus apa yang kalau kau masuk ke sini? Di sini. Kau bukan belajar makrifat. Ya, Utak makanya itu. ini untuk memperjelas, jangan kita tuh kan jangan sampai saling menyalahkan udahlah, lu turun, sama lu turun. agama. Bukan belajar makrifat. Otak kau yang berlipat. Sosok jadi orang sufi. Mengaku mondok Rabani, enggak ada pondok Rabani, enggak ada. Sholat aja bolong-bolong bang bicara makrifat lo tuh. Enggak ada pondok Rabani, bro. Coba Ya, sholat kalau nggak ada. Mana ada pondok di Yang jelas banting hamba Allah, disitulah aku mondok. Enggak, kau jawab aja rukun sholatnya. Coba. Itu bukan pondok pesantren, itu pelajaran memang khusus bagi orang marifat yang secara rahasia. Rahasia. dalam rahasia. Dasar anak durjana. Rahasia lagi. Ini Kinoel, selamat sore. Kinoel dia agama apa Kinoel? Diam aja dari tadi. Turunin aja nih si Al dulu. Benar, turunin. Oke bang. Apa ya? Ini Kinoel, selamat sore Kinoel. Sorry kak, lagi dengerin kak dari si Al tadi kak, agak-agak lumayan. Agama apa bang? Islam nggak? Muslim dia. Oh alah. Yo teman-teman di agama Kristen ya, yang mau Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen ya. Apa siang ini? Sholatnya aja bolong-bolong. Makmu makrifat dia. Bolong-bolong sosok bicara Pondoknya pondok dirahasiakan. Dia bukan makrifat bang, belipat dia.
Ayo. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi orang silakan. kalau belajar makrifat itu tidak sombong, untuk dirinya sendiri nggak perlu dipamer. Iya benar. Kita lihat dia kelakuannya seperti apa. Semakin tinggi ilmu seseorang, itu semakin dia merendah. Tidak dipamer di sini. Nah, kalau ada orang mengatakan saya ilmunya makrifat, saya ilmunya udah tinggi begitu, itu jangan dipercaya. Ini orang ini mau menjual supaya dia laku. Ujung-ujungnya juga minta donasi. Udah ketemu ya, Bang. Islam Bang Noel. Alhamdulillah Bang, Islam Bang. Abang dari Medan ya? Dari Medan Bang. Belum tahu. Banjuma itu ilmunya sangat tinggi, tapi Banjuma nggak pernah membawa di sini ilmu makrifatnya seperti apa. Nggak pernah. Banjuma hanya mengeluarkan ilmu-ilmu yang standar, basic, supaya memperkuat akidah kita. Ya, sang pencipta Nggak siapa, sombong. hadis-hadis Nabi seperti apa, standar aja dulu. Sholat nggak boleh bolong-bolong, rukun Islam kalau mampu yang kelima dikerjakan, itu aja dulu gitu loh. Ini langsung Allah itu roh, dia menyembah dirinya sendiri karena napasnya adalah Allah. Nenek lu kiper, bagaimana ceritanya? Ini aliran sesat yang kayak gini nih. Sesat ya. Tidak sekolah, tidak mondok gitu loh. Dia belajar mencari sendiri gitu loh. Ini orang harus dikumpulin sama Ibnu Qalam semua nih kayak gini-gini. Ada. Merusak Islam orang kayak gini. Mengaku Islam. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang Kristen ya. Kalau lu salah-salah makrifat lu jadi maksiat lo. Betul. Jadi sesat gitu. Ya iyalah. Bahkan orang yang sesat itu mengatakan gini, kita nggak usah sholat deh, karena kita itu sudah hati kita yang sholat, badan kita nggak perlu. Ya, itu cukup dalam hati katanya Bang, cukup dalam hati sholat. Ini nggak bener nih yang kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini tadi nih, sudah Tuhan dalam diri kita, jadi kita nggak perlu lah, karena Tuhan sudah dalam diri kita. Setiap napas kita adalah Tuhan. Buset, ini orang kayak gini belajar di mana? Merusak Islam itu. Para lu Al. Makrifat dibawa-bawa. Makanya tadi ngobrol. Yang agama Kristen. Makanya tadi ngobrol sama Kristen, dia selalu apa ya? Nyodok-nyodok gitu loh. Membela Kristen malah dia tadi. Bukan saya Siti Jenderal. Yang Kristen dah. Makanya teman-teman ya di luar sana hati-hati dapat temen yang kayak gini. Dia itu mau tuh bypass begitu. Dia mau bypass itu bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Nggak perlu kita beribadah. Gitu loh. Kita ini sudah dikuasai gitu loh. Kita ini sudah layak masuk surga begitu. Jadi nggak perlu repot-repot gitu. Ini orang bypass semua ajaran kayak gini. Ajaran sesat menyesatkan gitu. Mengaku pula muslim lagi. Ada kiamat kah di bawah? Nggak usah dinaikin kayak gitu. Dia itu penghujat sejati. Ditanya apa? Dijawab apa semua. Jaga sembung Bang. Ada lagi yang orang Kristen mau naik nggak? Sana kalian di sini. Kalau menyimpang nanti gua bantai lo semua di sini. Ngomongnya kok kayak gitu, turun lah. Entar dulu ada Kok Dondi di bawah, Kok Dondi mau naik, Kok Dondi Tan. Ya teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Minta permintaan. Kalian kalau ini ya teman-teman dan naik di atas jangan ngomongnya, jangan terlalu ini kali bante-bante. Kalau nggak salah di bawah ada Kok Dondi ya. Ayo naik agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Lu denger nggak sih gua ngomong? Kayaknya di bawah. Nggak ada Bang Handi. Aku nggak ada Bang, nggak ada. Jangan ngamuk Bang Handi. Tadi salah baca dong gue. Enggak. Ada dia. Minta permintaan. Iya tapi dia gak ada minta permintaan. Siapa coba? Itu gambar orang diklik kok baru ada merah. Klik. Iya gambar orang namanya siapa Bang? Enggak, caranya minta kan dia belum terlalu paham. Oh. Itu multi quest.
Multigues. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi. Iya, jangan yang 1000 orang ini. Jangan lupa di follow blokir permanen 2 ya. Itu aku cadangan kalau kena peringatan. Di follow ya blokir permanen 2 ya. Di follow. Blokir permanen 2. Blok yang Kristen naik, Islam yang minta naik. Itu ada Putra Silaban katanya mau naik. Minta permintaan dong kalau mau naik. Udah ini Putra Laban. Ya. Mosmukti ya. Kita tanya dulu Kristen. Oke, selamat sore Putra. Selamat sore. Agama apa Bang? Kristen. Oke, tuh mana Kristen satu lagi? Ya silakan Bang. Apa topiknya hari ini? Apa ya Bang, maunya apa? Topiknya tadi itu Yesus di muka bumi ini mengajar apa? Dari tadi perhatikan hanya membahas ketuhanan Yesus. Kenapa Bang? Tadi perhatikan ini tadi bilang membahas ketuhanan Yesus. Iya memang Bang. Kenapa? Ini sekarang apa? Abang mau menjelaskan. Abang mau menjelaskan di sini ketuhanan Yesus, silakan Bang. Ya, sekarang kan banyak mau bicaranya. Ini kan belajar agama ini harus dengan rendah hati. Ya, suaranya Bang, gini Bang Putra. Abang turun dulu, nanti minta naik lagi. Suara Abang kurang bagus Bang. Turun. Nanti Abang minta naik lagi ya, suaranya Bang. Nah, selamat sore Mosul Mukti. Ya, selamat sore. Agama apa? Yang boleh masuk di sini agama apa? Buset. Saya tanya aja Bang, Abang jawab aja agama apa Bang? Oh, nanti jawab agama Islam bukan. Silakan Anda turun, ditanya. Jangan dulu. Udah ada aku turunin, paling kesel aku. Ditanya apa, jawabnya apa? Tegas dong. Kristen, Islam, udah selesai. Ngapain minta naik? Oke, Bang Putra turun dulu, Bang Putra. Suruh cek dulu suaranya, siapa tahu udah bagus. Coba Bang cek Putra. suaranya. Coba cek suaranya. Satu. Kan udah bagus. Kristen enggak? Iya, coba Abang turun dulu nanti minta naik lagi, Bang. Abang Putra turun dulu nanti minta naik, Bang. Abang turun dulu dari TikTok ini, Bang. Keluar dari TikTok, Bang. Bang Putra. Oke, selamat sore Bang Sianturi. Selamat sore, Mbak. Agama apa? Puji Tuhan Kristen. Gini dong. Ayo silakan. Oke. G-Dragon agama apa? G-Dragon agama apa? Silakan Bang Handi. Ya udah Pak Sianturi silakan, ada yang mau disampaikan. Ya ini topiknya apa? Bisa bertanya soal Islam bisa? Boleh. Ya terima kasih. Ya saya cuma pengen tanya, kalau menurut Al-Quran itu bila mana nanti di akhir zaman siapa yang berhak menghakimi? Ya itu. Terima kasih. Allah yang menghakimi. Oh, Allah yang menghakimi ya. Berarti saya tanya lagi Bang ya, maaf ya. Kalau memang Allah yang menghakimi, bukankah saya sering dengar, maaf ya, saya sering dengar. Menurut saya ini bukan asumsi, cuman saya sering dengar kalau pengakuan orang Islam itu bahwa di penghakiman nanti itu haknya dari Nabi Isa. Betulkah begitu? Di mana ada itu tertulis? Nggak ada. Makanya saya bilang maaf, saya tidak berasumsi, cuman saya sering dengar bahwasanya nanti di akhir zaman yang turun itu adalah Nabi Isa. Betul begitu? Maaf juga Anda salah dengar. Oh ya udah, berarti itu tidak benar begitu ya? Iya betul. Nah berarti saya tidak memaksakan, tidak, cuman saya berarti yang saya dengar sering saya dengar. Iya Mas, saya udah jawab, maaf Anda salah dengar. Iya, oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin salah, pertanyaannya salah. Gak apa-apa, biarin aja. Apalagi Bang? Hanya itu, berarti yang menghakimi
di akhir zaman tetap Tuhan ya Allah ya. Iya dong. Terima kasih Bang. Masa Ya orang. terima kasih berarti Isa yang turun ya, benar begitu ya, tidak ada ya. Oh turun, ngapain turun? Oke, terima kasih. Cuma itu doang. Oke, terima kasih, hanya itu. Nggak mau naik Iya, lagi. itu doang, itu Minta doang. permintaan Hanya Putra, minta permintaan penasaran. Putra. Aduh. Cuma penasaran aja. Oke, makasih. Selamat sore. Makasih. Sore. Bang G Dragon, selamat sore. Ya, sore. Agama apa? Kristen. Oke. Bang Putra naik lagi Bang, minta permintaan Bang. Silakan, Abang mau nanya dulu, silakan, nggak apa-apa. Mau nanya apa Bang? Siapa? Abang nanya dulu di luar nggak apa-apa. Oke, ini ada 2 Kristen Bang Hadi, aku tinggal dulu ya, aku belum sholat. Iya. Ya Pak Dragon, gimana? Ya tadi aku sering dengar apa itu katanya Yesus itu Allah atau Tuhan ya. Apa? Tadi sering aku dengar yang orang-orang Kristen naik itu katanya Yesus itu adalah Bapa atau Allah ya. Nggak tahu saya. Emang ada yang ngomong kayak gitu Bang? Salah dengar apa ya? Ya udah. Salah dengar lah. ini Pak Dragon Kristen apa Muslim? Kristen ya? Kristen. Aku nggak mau nutup-nutupin. Ngapain nutup-nutupin? Ya bagus lah Bang. Terus menurut Anda apa itu Yesus itu siapa? Menurut saya kalau Yesus itu utusannya. Jadi yang mengutus itu lebih tinggi daripada yang diutus. Betul. Bang, lu Kristen pintar lu Bang. Pintar. Nggak pintar lah, tapi bisa bicara dong. Maksudnya ya jadi gini ya, kupotong dulu ya. Jadi kalau berbicara Yesus harus memahami ya yang namanya penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan segala isinya, bumi, manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita harus memahami itu dulu ya. Kita nggak boleh ngaur. Kita harus memahami itu. Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan di situ kita harus memahami, ya. Kita harus awalnya kita bicara dari sana agar kita nggak salah mengerti Yesus itu siapa sebenarnya ya. Kalau dalam Muslim aja Imam Mahdi Yesus, ya, yang datang di akhirat, ya. Jadi kita jangan terlalu seringkali ku dengar Yesus itu hanya manusia. Memang dia datang sebagai manusia ya. Aku sering ngomong di sini, kasih pendapat di sini. Kalau Yesus itu datang sebagai Tuhan, datang dari surga langsung ke dunia, tidak ada yang selamat manusia di bumi ini. Kenapa? Karena sinarnya lebih panas dari matahari. Siapa yang tahan? Artinya Yesus itu manusia, utusan ya Bang ya? Bukan. Yesus itu yang pencipta dunia ini. Banyak dalilnya di Alkitab. Ya. Sebentar. Kita bertanggung jawab itu ya. Jadi gini aja, cek aja gereja kami namanya Gereja Masih Advent hari ke-7 ya, yang beribadah hari Sabtu, hari Sabat, dan tidak memakan yang haram-haram ya, babi, lele segala yang dimakan Muslim tidak kita makan ya sebagian. Jadi jelas ya kalau di Google itu jelas ya bahwa diterangkan di sana keilahian Yesus itu bagaimana ya. Itu. Jadi kalau berbicara Yesus, kalau tidak belajar dari kejatuhan manusia dalam dosa atau dari penciptaan sampai apa hubungannya manusia berdosa dengan Yesus, Bang? Nah, itu dia, kan baru semalam ada Idul Adha ya. Jadi ada kaitannya semua. Kalau di Islam Idul Adha, kalau di Alkitab ada dikatakan di sana ketika Ibrahim mengorbankan anaknya ya. Jadi ada kaitan-kaitannya. Yang dikorbankan Ibrahim apa? Iya, versi kami. Iya, yang dikorbankan Abraham itu apa? Kalau di Al-Qur'an ya jelas Ismail kan. Kalau di yang dikorbankan Abraham apa? Bang, kamu itu dia. Data-datanya dari Alkitab aja, jangan cut daripada Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an. Jadi ada kaitannya itu siapa Yesus. Kan kita kan dari tadi ku dengar kan. Dari tadi siang ku dengar ini
lagi ini kan itu aja yang diperbincangkan dari kemarin-kemarin ya. Ketuhanan Yesus ini yang bagaimana? Menjadi menurut Anda disingkat. Jadi disingkat, Putra. Disingkat aja. Ya, Menurut ini, Anda, jangan intinya diputar dulu. Dengar dulu. Kau ngotot kau terus. Ya, kau terlalu kepanjangan, Bro. Aku gini pun sering aku dengar orang-orang Islam yang berdakwah. Jadi aku tahu sih. Jadi gini, ya. Jadi gini. Kalau ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini, siapa dia? Siapalah manusia dilahirkan dari orang perempuan di dunia yang tidak melakukan dosa? Jadi bayi yang dilahirkan sudah berdosa? Loh. Ya berdosa lah. Apa dosanya bayi? Dosa Adam kan diwariskan dosa kalau soal dosa. Apa hubungannya Adam dengan bayi? Ketika dia dewasa, tahu berbicara, tahu berpikir, tidak melakukan. Jadi kalau ada bayi mati berdosa dia? Jadi? Masuk neraka dong. Masuk neraka dong. Oh, itu beda lagi. Kok beda lagi? Kok beda lagi? Hanya membahas sekilas ya. Kena lagi kan lo. Nanti kita fokus sama satu dulu. Kalau apa nanti ku terangkan, itu panjang ya, nggak cukup kita seminggu. Kau yang panjangin ini. Ya, makanya aku bilang tadi, siapa manusia di dunia ini yang sudah dewasa tidak melakukan dosa? Hanya Yesus. Kalau bayi berdosa nggak bayi? Kita bukan. Kan Bang Hadi izin Bang Hadi. Iya. Ada yang lucu ini, Bang Putra. Bang Putra. Seluruh manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini yang paling banyak dosanya itu adalah Yesus. Kenapa Yesus berdosa? Lah, dia menghapuskan semua hukum Tuhan. Kenapa? Yang mana dihapuskan? Dengan matinya dia di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan apa yang ada di dalamnya. Saudara ngerti gak? Hukum Taurat itu berapa banyak? Ngerti. Berapa banyak? Dengarkan. Efesus 2 nomor 5. Sekarang saya tanya kepada saudara. 15. Apa hukumnya? 15. Apa hukumnya orang yang membatalkan hukum Taurat? Jawab. Dengar saudara. Hukum Taurat. Saya tanya, apa hukumnya bagi yang membatalkan hukum Taurat? Hukum Taurat itu banyak ya. 600 lebih. Yang mana? Saya tidak tanya jumlahnya. Saya tanya, apa hukumnya bagi orang yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain? Apa hukumnya? Yang mana yang dibatalkan? Saya tanya dulu, apa hukumnya bagi orang yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Apa hukumnya? Hukumnya, ya jelaslah, tidak mendapatkan kerajaan surga. Tidak mendapatkan kerajaan surga. Apa fungsinya Yesus mati di atas tiang salib? Untuk menyelamatkan dosa saya dan dosa saudara. Salah. Baca kitab saudara Efesus 2 nomor 15. Yesus mati untuk membatalkan segala. Dengarkan. Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan apa yang ada di dalamnya. Jadi Yesus ini jadi Yesus ini manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Betul? Tidaklah. Kenapa betul? Dia membatalkan hukum Tuhan. Anda tidak memahami. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Apa hukum bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Jawab. Aku bertanya sekarang, paham nggak hukum Taurat? Hukum Taurat itu ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketentuan Tuhan yang datang kepada Bani Israel untuk ditegakkan selama-lamanya. Berapa banyak hukum Taurat? Gitu, 600 lebih, 623, 613. Jadi yang dibatalkan menurut saudara yang mana? Semua dibatalkan. Baca Efesus 2 nomor 15. Baca Efesus 2 nomor 15. Tuhan akan mengatakan begitu. Kamu yang tidak mengerti, baca. Katanya Efesus itu firman Tuhan. Baca coba. Efesus 2 nomor 15 kau baca. Apa bacanya di sana? Tidak mengerti, hanya baca dulu. Berapa banyak hukum Taurat itu? Yang mana yang dibatalkan? Baca dulu, yang mana hukum Taurat setelah Yesus disalibkan? Baca dulu. Jadi saya bacain ya. Efesus 2 nomor 15. Saya bacain, lu dengerin saya bacakan ya. Ini Bible belum diam. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tuh. Iya, Gimana? itu nggak salah. Ah, Itu memang ada maka ditulis. Kita tidak iya, yang nah, kali. nah sekarang saya tanya, apa hukum bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Loh, itu aja. Kutanya lagi. Makanya dengarkan kalau orang ngomong jangan ngotot ya. Karena yang kita bahas ini Saya tanya, firman apa Tuhan hukumnya Kristen, bagi ya. orang yang membatalkan hukum Taurat? Apa hukumnya? Jadi apa hukumnya lagi? Kalau kutanya apa hukumnya yang menolak Yesus? Itu di Alkitab jelas. Saya tanya, apa hukumnya bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Yang kalian bahas itu Saya pertanggungjawabkan perkataanku yang mengatakan Ya, ini Yesus aja. adalah Ya. manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia. Oke, gini saudara. Kasih tahu alamatmu ya. Jadi kau adalah penyembah ada orang yang jawabannya. paling banyak dosanya. Betul atau tidak? Alamatmu di mana? Nanti pendeta kami kukirimkan ke rumahmu. Nah, kalian lagi pendetamu suruh naik ke sini kalau ada yang berani. Kalau pendeta kami nggak mau yang kayak gini-gini. Cuman kalau Ya ada memang nggak mau karena takut mendengar- jemaatnya kabur. Takut jemaatnya kabur semua. Makanya Karena dipermalukan oleh Bible. Anda mengatakan Dengarkan, tadi bahwa dengarkan. Anda mengatakan bahwa dosa orang yang membatalkan hukum Taurat itu adalah tidak mendapatkan tempat di kerajaan Allah, alias tidak mendapatkan tempat di kerajaan surga, alias dia larinya ke neraka. Kan gitu. Nah, Yesus ternyata keciduk membatalkan segala apa yang ada dalam hukum Taurat. Tempatnya kembali kepada siapa? Surga atau neraka orang yang membatalkan hukum Taurat? Jawab. Bodoh kali saudara berkomentar. Ya biarin aja Anda mengatakan saya bodoh atau apa terserah. Yang pasti Anda jawab dulu. Apa hukum bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Jawab. Dengan hukum Taurat. Jawab dulu, apa hukuman bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Jawab. Kalau soal itu jawab saudara, ya di surah Al-Baqarah pun dikatakan ya, yang Kenapa lari ke sana menyucikan dia? hari Sabtu itu, yang tidak menyucikan hari Sabtu itu untuk jadi kera ya. Kenapa larinya ke situ? Loh, saya tanya, Anda sudah mengakui orang yang meninggalkan hukum, membatalkan hukum Taurat itu tempatnya neraka. Anda sudah akui. Yesus membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia di atas tiang salib. Jadi Yesus hukumannya apa? Kita akui, cuman aku kan bertanya balik. Yesus hukumannya apa? Yesus hukumannya apa? Yesus hukumannya apa? Kenapa tidak ada? Nah, sekarang yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau manusia? Ya, Yesus. Tuhan atau manusia? Yesus. Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Tapi ketika dia disalibkan, dia sebagai manusia. Berarti sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat. Sebagai manusia membatalkan hukum Taurat, hukumannya apa? Makanya dengarkan orang ngomong. Nggak jawab, takut dia. Kutanya tadi. Ya, jawaban pertanyaanmu kan ku jawab. Iya, saya tanya, sebagai manusia yang membatalkan hukum Taurat, apa hukumannya? Saudara paham nggak kelompok hukum Taurat itu berapa banyak? Aduh, nggak usah kau tanya itu, nggak usah. Karena dia mati membatalkan segala apa yang ada di dalam hukum Taurat. Tadi sudah dibacakan dalilnya. Sebagai manusia, dia telah membatalkan segala ketetapan di dalam hukum Taurat. Apa upah bagi orang atau manusia yang membatalkan hukum Taurat? Apa upahnya? Jawab. Tadi apa lagi? Apa upahnya bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat? Apa upahnya? Jawab. Saudara yang boleh bertanya. Saya tunggu Anda jujur, habis itu Anda boleh bertanya. Saya tanya, apa upah bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat? Jawab. Nah, menurut Anda apa? Kau yang ditanya. Saya tanya Anda, kalau menurut saya, menurut Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan diberi tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tertulis di Matius 5 nomor 19. Itu menurut Yesus. Nah, sekarang menurut kamu, orang yang mati di atas tiang salib itu adalah manusia. Sebagai manusia dia telah membatalkan segala hukum Taurat. Apa upahnya? Silakan. Oh, dia tidak ada upahnya. Dia yang punya kuasa kok. Kenapa dia dihukum? Kalau dia yang punya kuasa, kenapa dia harus mati? Dengarkan. Kalau dia punya kuasa, kenapa dia harus mati? Karena dosa Anda dan dosa saya.
Kok udah karena nggak nyambung Anda Jadi ini. Anda nggak berdosa? Nggak nyambung Anda ini. Nggak nyambung Anda. Nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Kenapa Anda menjadikan Yesus sebagai tunggal? Kenapa Anda menjadikan Yesus sebagai tumbal dosa Anda? Kenapa? Kenapa Anda menjadikan Yesus sebagai tumbal? Habis itu Anda menuhankan tumbal. Sembarangan membicarakan kita diskusi Jangan sembarangan. Anda sudah menjawab sendiri. Orang yang membatalkan hukum Taurat, dengarkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 27 nomor 26, orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan adalah orang yang terkutuk. Di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13, Yesus orang terkutuk. Di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang melakukan dosa sepadan dengan orang yang dihukum mati harus mati dirajam karena telah membatalkan hukum Taurat. Sekarang menurut Paulus, Yesus itu mati untuk membatalkan Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Saya tanya saudara, yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau manusia? Anda mengatakan manusia. Untuk apa dia mati? Untuk membatalkan hukum Taurat. Saya tanya, apa upahnya bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat? Apa jawaban saudara? Jawab Budi, silakan. Loh, makanya aku bilang, ya. Jadi, gini. Anda juga bertanya tentang hukum Taurat. Anda harus memahami seberapa banyak hukum Taurat di zaman tidak berbicara mengenai seberapa banyak jumlah hukum. Jadi makanya firman Tuhan itu Yesus itu mati. Dengarkan ya, dengarkan. Menurut Paulus, Yesus mati membatalkan segala hukum Taurat dan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam. Itu ada di dalam kitab saudara. Paulus yang mengatakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa upah bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat? Jawab. Itu aja. Itulah kelebihan kalian. Hanya memojokkan, membaca satu ayat, merasa terus terpojok tidak dia. mengerti. Jawab dulu Bang Juma. Ya, silakan. Silakan. Aku jawab. Ini Kau Putra ini diam teman dulu Putra. Kau nggak punya ilmu, Putra diam. Aku Ya. juga ini toh. Selamat Sabat dulu, hari Sabat ini hari. Selamat Sabat. Kami di Pancur Batu itu di Medan. Begini Bang Juma, Ya. siapa hukumannya yang membatalkan? Hukumannya kepada yang membatalkan dan melanggar. Seperti Bang Juma menukar-nukar. Kok lari saya? Kok lari jadinya ke saya? Ya, Kok lari Bang ke Juma saya? melanggar Hukum Taurat keempat, itu, ingat dan hukum hari Taurat Sabat itu dipakai hanya untuk menukar Bani Yakub, Bani Yehuda dan Bani Israel. Saya bukan Bani Yehuda. Saya bukan Bani Israel. Saya tidak suka nyamar-nyamar. Yang nyamar itu adalah serigala. Yang menyamar sebagai pengikut domba itu adalah serigala. Sekarang pertanyaan saya, apa hukuman manusia yang mati di atas tiang salib membatalkan hukum Taurat? Jawab. Paulus juga mengatakan di Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya, manusia yang mati di atas tiang salib yang dibunuh tentara Romawi itu yang telah membatalkan hukum Taurat itu upahnya apa? Jawab. Tidak ada pula ilmu rupanya saudara. Aku baca dulu datanya ya. Aku baca dulu datanya. Sebentar, benar nih. Saya baca datanya dulu. Saya baca datanya dulu ya. Ini datanya Anda loh. Efesus 2 nomor 15. Perhatikan baik-baik. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Yesus mati itu membatalkan sebagai manusia. Taurat, sebagai manusia. Dibatalkan bukan 10 hukum yang dibatalkan, adat istiadat yang ulangi Bang Andi. Saya ulang ya, saya ulang dengerin. Kalian yang sesat. Jangan dibagi-bagi. Saya ulang. Benar nih, saya ulang ya. Takbir ya kan, lempar. Dengerin dulu Putra, kamu diam dulu, Kita diskusi baik-baik, didengarkan dulu saya baca. Didengarkan dulu saya baca lagi. Simak baik-baik bacaannya. Simak baik-baik bacaannya. Kalau kamu masih ngomong Putra, saya turunin lo ya.
turunkan. Ya, turunkan Bu Esti, turunkan dia yang minta. Turunkan aja. Turunkan dia. Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Bu Darni. Paham ya bahasanya ya? Silakan. Paham, jelas. Ya. Nah, segala ketentuan berarti apapun yang ada di dalam Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya manusia Yesus di atas tiang salib. Pertanyaannya, apa upah bagi Yesus yang adalah manusia yang mati di atas tiang salib ini karena telah membatalkan hukum Taurat? Apa upah lagi untuk Yesus? Udah aku ya. Terus kalian baca lagi di Galatia 3 ayat 24 ini apa kata Paulus? Hukum Taurat penuntut sampai Yesus datang. Katanya lagi. Jadi kalian jangan ambil satu ayat untuk menghancurkan Kristen. Kemana kalian ini? Loh, hukum 10 itu mana ada kami batalkan? Buktinya kami Advent mengikuti kalian malah mengurangi. Ibu, saya tidak tanya. Ibu, saya tidak tanya tentang serigala yang nyamar-nyamar. Saya tanya upah. Bang Juma selalu durhaka, selalu Bang Juma. Selalu bilang kami nyamar-nyamar. Tidak ada orang Yahudi yang menyamar domba. Yang mengamar domba itu non-Yahudi. Bang Juma. Emangnya siapa? Kita itu 1 atau 3? Kan 1 Allah kita yang menurunkan 10 Saya hukum. tidak tanya mengenai konsep Tuhan. Saya tanya Yahudi tidak mungkin menyamar Yahudi. Yang menyamar Yahudi itu non-Yahudi. Oke? Orang Yahudi pun sekarang menguduskan hari Sabatnya Bang Juma. Kalian iya, itu wajar. Itu wajar karena mereka orang Yahudi. Yang bukan orang Yahudi yang mengkuduskan hari Sabat ini jelas adalah penyamar, ngaku-ngaku Yahudi. Sekarang bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah orang yang membatalkan hukum Taurat itu upahnya adalah neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, masuk ke Kristen. Wahai Kristen yang mati, pada saat itu Yesus, tulisan Paulus. Yesus yang mengaku di dalam Matius 5 nomor 19, siapapun yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu pengakuan Yesus. Nah, setelah sampai ke Kristen, Kristen ditanya, yang mati di atas tiang salib ini siapa? Tuhan atau manusia? Manusia. Kematian manusia yang mati ini tujuannya apa? Membatalkan hukum Taurat. Nah, manusia yang mati membatalkan hukum Taurat upahnya apa? Bukan gitu. Artinya bukan seperti itu pelajaran kami. Itu di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi Paulus salah. Jadi Paulus salah. Jadi Paulus salah. Jadi Paulus salah. Sampai lari-lari ditendangi lagi yang mau Jadi Paulus salah dengan mengatakan matinya Yesus di atas tiang salib, dia membatalkan Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Paulus salah. Paulus mengatakan hukum Taurat itu penuntun sampai Yesus datang. Galatia 3 ayat 24. Setelah Yesus datang, dia membatalkan dengan cara mati di atas tiang salib. Betul atau tidak? Iya, membatalkan yang mana? Membatalkan. Nah, sekarang apa upah bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat? Upah manusia yang membatalkan dan mengurang-urangi dan nambah-nambahi dan meniadakannya akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Berarti Yesus dimusnahkan nggak? Nggak ada dimusnahkan, dia sendiri yang bilang 1 titik 1 iota. Aduh, terus Paulus mengatakan bukan lagi merubah. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah membatalkan, bukan merubah, tapi dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bukan hanya sedikit, tapi segala. Bukan cuma ditambah dan dikurangi, tapi segala dibatalkan dengan matinya dia. Pertanyaannya, apa upah bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Neraka. Yesus dia. Nah, sekarang yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Yang mati di kayu salib bukan membatalkan 10 hukum, yang membatalkan itu. Yang Paulus ajarkan Efesus 2 nomor 15 itu apa? Segala atau cuma separuh? Segala berarti. Bukan. Segala atau separuh? Kalian nggak dengar apa kata Yesus 1 titik 1 iota, kan katanya itu juga itu kata Yesus. Itu kata Yesus.
Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Kata Paulus, Yesus mati untuk membatalkan segala ketetapan di dalam hukum Taurat. Itu kata Paulus. Nah sekarang yang mati ini manusia atau Tuhan? Manusia. Pertanyaannya muncul kemudian. Apa upah bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat? Iya, yang membatalkan. Kan tadi bilang akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Yang membatalkan. Berarti manusia Yesus akan dimusnahkan. Betul? Kami umat Advent tak ada kami membatalkan hukum Taurat, hukum 10. Mana ada yang membatalkan? Kami tidak ada urusan dengan Advent. Penyamar-penyamar ini kami nggak ada urusan. Penyamar-penyamar ini kami nggak peduli dengan penyamar-penyamar ini. Yang kami bahas yang mati di atas tiang salib, yang mati di bukan penyamar lagi Bang Juma. Kalau Bang Juma itu udah pembangkang, udah mengganti itu. Kami punya syariat sendiri. Kami ini Islam, bukan pengikut Yesus. Kami Islam. Kami bukan Bani Israel. Kami bukan Bani Israel dan juga bukan penyamar-penyamar Bani Israel. Ingat, Yesus berpesan akan datang serigala nyamar domba. Ingat itu. Kami tidak nyamar domba. Nah, kami nggak nyamar domba. Kami Islam. Nah sekarang aku sekarang ini udah habis kesabaranku. Kita mari lari ke hukum. Sekarang mari kita lihat Nabi Muhammad. Apakah dia mendengarkan hukum 10? Tengok hukum 10 itu untuk Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan Bani Israel. Ibu jangan gila permanen dong. Jangan gila permanen. Hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel. Nabi Muhammad SAW bukan Bani Israel. Jangan Anda pakaikan pakaian Israel ke kami yang bukan Bani Israel. Jangan Anda sama-samakan diri Anda yang nyamar-nyamar. Jangan. Kami bukan serigala. Bang Juma, Nabi Muhammad apa nggak serupa Allahnya dengan Allahnya orang Yahudi? Syariatnya itu beda, Tuhannya sama, hukumnya untuk Bani Israel ya Bani Israel, hukum untuk Islam untuk seluruh umat manusia. Di mana ada ditulis ayatnya mengatakan hukum 10 itu harus ditukar? Di mana? Loh, kok tukar? Gimana ceritanya? Siapa yang tukar? Hukum Bani Israel untuk Bani Israel. Hukum Bani Ismail. Dengarkan. Aduh, ibu ini gimana sih? Dalilnya jelas. Bu Darni, jangan Anda samakan kami dengan Anda yang suka menyamar. Anda itu serigala. Anda itu serigala. Serigala yang nyamar Bani Israel. Jangan samakan dengan kami. Kami punya syariat sendiri. Kami punya tauhid sendiri, kami punya syariat sendiri, kami punya ibadah sendiri, kami punya muamalah sendiri, kami punya akhlak sendiri. Jangan samakan Anda yang nyamar dengan kami. Kami punya pakaian sendiri. Jangan Anda pakaikan, jangan ibu pakaikan pakaiannya Israel ke kami. Kami bukan penyamar gitu. Serigala, Bang Juma, neneknya serigala. Ya, nggak apa-apa. Tapi faktanya yang nyamar menjadi Bani Israel siapa? Nggak ada. Aku atau ibu? Aku atau ibu? Bang Juma juga niru-niru ajarannya Israel kan? Aduh. Kenapa ada di Jadi gini, Bu. Pertanyaannya kan sederhana. Pertanyaannya kan sederhana. Dalil pendukungnya ada. Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terindah. Lalu kemudian Tuhan mengatakan gini di dalam Ulangan 27 nomor 26, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat dan tidak mempraktikkan dengan perbuatan, maka dia akan disebut orang terkutuk, maka terkutuklah dia, kan gitu poinnya. Nah, Yesus benar. Galatia 3:13, sebagai manusia dia mati terkutuk. Pertanyaannya, apa upah bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Yesus kan sudah kena kutuk tuh dia tuh. Udah kena kutuk. Tinggal Anda jujur mengakui bahwa Yesus yang terkutuk ini tempatnya kembali ke neraka, Jahanam yang paling dalam.
Nah, itu kemanusiaannya. Tapi ketuhanannya ya urusan ibu nantilah. Ada Tuhan masuk ke neraka karena terkutuk itu. Ya Wallahu alam. Nah, sekarang gimana tuh? Ya udah. Bukan menghilangkan 10 hukum. Kan kalau sudah Yesus mati di kayu salib, kita kan sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah kita mengimani Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita menuruti perintah-perintahnya dong. Itu harus sejalan itu Bang Juma. Jangan Bang Juma bilang gara-gara ditulis di situ, terus letter-letternya di situ memang sudah mati. Gimana ceritanya? Enggak loh, enggak ada kami mengurangi 10. Kalau kami advent enggak ada kami mengurangi hukum. Malah itu di saya tidak urus dengan ibu. Saya tidak ada urusan dengan Ibu bukan Bani Israel. Yang saya bahas ini Bani Israel. Ketetapannya pada Bani Israel, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Yesus keciduk. Bukan hanya yang paling kecil, tapi segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dia batalkan dengan cara mati di atas tiang salib. Menurut Paulus, Efesus 2 nomor 15. Maka pertanyaannya, apa upah bagi manusia Yesus yang membatalkan segala ketetapan hukum Taurat? Nah, itulah selalu kalian apakan kan? Kalian tuntut. Sementara Yesus sekarang di sorga. Mana ada urusan itu? Yang kita bahas ini, apa upah bagi manusia Yesus yang mati terkutuk demi untuk membatalkan segala hukum Taurat? Itu yang kita tanya. Kalau manusia yang hidup sekarang yang membatalkan hukum Taurat, tentu dihukum kelak. Tidak akan mendapatkan kerajaan surga karena menukar hukum dan meniadakan berarti hukum. Berarti kemanusiaan Yesus akan dihukum, betul? Buktinya nyatanya lihat Yesus sekarang di surga akan menghakimi, akan turun menghakimi manusia. Oke, kalau begitu Paulus bohong dengan mengatakan Yesus mati di salib untuk membatalkan hukum Taurat. Mana tujuannya Bang Juma? Kalian yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Tunggu dulu. Kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Yesus itu harus diimani, itu adalah kebenaran. Maka ketika ada orang, siapapun dia, mau dia Tante Maria, anaknya Maria, cucunya Maria, siapapun dia, kalau dia masih manusia, mati membatalkan hukum Taurat, maka hukum Tuhan akan berlaku atasnya. Apa itu? Dia akan menempatkan ke dalam neraka. Nah sekarang Yesus itu Anda imani enggak? Sebagai manusia yang membatalkan hukum Taurat, dia adalah manusia yang paling banyak dosanya karena dia membatalkan hukum-hukum Taurat. Anda imani enggak itu? Luar biasa kan Bang Juma bilang Yesus yang paling banyak dosanya. Apakah Yesus lebih banyak dosanya dari Bang Juma? Dari Bang Juma? Memang karena dia manusia satu-satunya yang membatalkan segala hukum-hukum Tuhan dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Anda akui enggak itu? Bang Juma, di sampingmu ada malaikat loh. Tidak takut kepada siapapun. Justru kalian yang harus berhati-hati. Kenapa? Kami sudah pas, maju terus, membatalkan jangan segala mundur. ketetapan hukum Tuhan di atas tiang salib. Nah, kalau pas, kenapa Anda tidak berani menjawab? Apa hukum bagi manusia Yesus yang membatalkan hukum Taurat? Apa jawaban Anda? Bukan, abang, kalian aja yang nggak mengerti kemana arah tujuan salib itu. Bukan. Katanya Anda berani. Bang Juma. Sekarang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu, sabar, saudariku. Bu Darni, Yesus yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia 100%? Ya, manusia daging lah yang 100% mati. Mungkin lah. Manusia daging 100%. Kok bisa-bisanya dia membatalkan ketetapan-ketetapan Tuhan? Berarti sebagai manusia 100%, dia punya kewajiban untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang 100% Tuhan. Udah, betul enggak? Aku jawab ya. Oke, silakan. Di kayu salib membatalkan hukum Taurat. Maksudnya gini Bang Juma, yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Maksudnya apa? Tentu akan menuruti hukum-hukumnya, kan sejalan Bang Juma. Tetapi kayak Bang Juma kan menolak Yesus. Hukum mana lagi? Hukum mana lagi yang mau diikuti sementara hukum mana lagi? Kan hukum-hukumnya sudah dibatalkan dengan matinya dia di atas tiang salib. Nah, kalau sudah segala hukum.
sudah segala menuruti ketetapan. segala perintahnya, Bang Juma. Kalau sudah Perintah kita mana lagi? tentu kita menuruti perintah-perintah itu kan? Perintah mana lagi? Perintah mana lagi? Bukankah perintah-perintah Tuhan? Perintah-perintah Tuhan sudah dibatalin dengan matinya dia di atas tiang salib. Perintah mana lagi? 3:24 ini Bang Juma, ini kan Paulus yang nulis. Hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang katanya lagi. Nah, sampai Yesus datang sebagai penuntun. Terus kenapa dibatalin? Kenapa Bukan dibatalin? maksudnya dibatalin hukumnya Bang Juma, bukan Lalu maksudnya apanya? dibatalin hukumnya. Lalu tidak. apanya? Lalu apanya? Lalu apanya? Itu tadi, dengan matinya Yesus di kayu salib. Nah, aku membatalkan hukum kan gitu, hukum Taurat. Maksudnya hukum-hukum upacara yang di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus membatalkan hukum upacara? Nah, itulah yang kami pelajari, yang kami imani. Di mana tertulis bahwa Yesus membatalkan hukum upacara toh, itu di mana? Sementara Paulus mengatakan segala ketetapan, segala hukum, bukan hanya upacara. Di mana tertulis bahwa hanya upacara? Di mana? Yang kami pelajari Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma bilang membatalkan yang 10 hukum. Kalau yang 10 hukum itu bukan cuma 10 hukum. Menurut Paulus bukan cuma 10 hukum. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu teori. Justru karena pelanggaran terhadap perintah jangan membunuh itu, kalian punya Tuhan bernama Yesus. Andaikan orang Yahudi tidak melanggar hukum itu, Yesus tidak dibunuh. Oke? Jadi jangan Anda membawa-bawa hukum yang sudah dibatalkan oleh Yesus menurut Paulus. Jangan bilang dibawa-bawa Bang Juma, itu hukum Allah. Itu harus diterapkan di bumi ini. Hukum Allah tapi sudah dibatalkan oleh Yesus dengan matinya di atas tiang salib. Bagaimana? Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Ulang lagi. Coba baca Bu Darni baik-baik. Sebenarnya sakitnya tadi kepala aku loh. Jadi sekarang udah sembuh. Bagus. Bagus. Makanya Iya. Berarti saraf-sarafnya udah mulai berfungsi, Bu. Saraf-sarafnya udah mulai berfungsi. Dari tadi Bang Juma, tapi sakit kali kepala aku dari tadi. Nyut-nyut. Iya. Kenapa? Sekarang naik treatment tadi terus sembuh kepalaku. Nyut-nyutnya pindah ke bawah. Dosa weh. Pindah ke bawah bagian leher. Semualah, sakit kepala di kepala inilah, di sekitar kepala. Ya udah, ini sih kita berbicara mengenai data yang ada di kitabnya Ibu. Coba baca Efesus 2 nomor 15. 2:15 Bu. Ya, dapat ya. Menurut kelahiran kami itu kan, menurut kelahiran Efesus, salah belum dapat. Dimulai kata sebab. Iya. Salah tadi Galatia. Iyalah itunya sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia. Tunggu, Bang Juma berdusta. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Keduanya manusia harus dilakukan. Bang Juma ini pun gak boleh gitu. Jangan berdusta loh. Sedangkan dia Bang Juma, gimana ceritanya? Hukum Taurat iya. Bukan katanya lo Bang Juma. Gak tahu aku, lupa aku. Di Al-Baqarah berapa? Di mana itu? Iya. Dikokohkan katanya. Itu kan penuntun kepada kita seumur hidup. Jadi betul ya. Jadi betul hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Itu kan datanya seperti itu. Makanya di dalam Galatia 5 Bu, nomor 4 Paulus mengatakan begini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan keselamatan, kebenaran oleh hukum Taurat. Maksudnya gini. Udah, aku sekarang ngajari Bang Juma. Maksudnya gini Bang Juma. Kan sekarang aku melakukan hukum nih. Udah aku lakukan 10 hukum. Tapi aku
menolak Yesus. Itu nggak ada gunanya, batal. Itu loh maksudnya. Harus sesuai sejalan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan perintahnya. Gitu loh. Itu maksudnya. Itulah pelajaran kami. Nggak nyambung. Filipi 3 nomor 7 nomor 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hukum Taurat itu dianggap sampah. Kenapa Anda masih membawa-bawa hukum Taurat? Aduh, salah Bang Juma. Salah lagi. Siapa yang merubah tidak ada salah lagi. Bang Juma. Itulah pelajaran salah lagi. Ya. Salah lagi. Padahal itu datanya jelas. Filipi 3 nomor 7 nomor 8. Saya kasih lagi 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, apalagi? Maksudnya masih mau disengat oleh dosa, masih mau. Nggak perlu disengat dosa, jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, Bu. Roma 7 nomor 8. Dengarkan. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa keinginan itu. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Jadi jangan lagi ibu bawa-bawa hukum Taurat, karena ketika ibu membawa hukum Taurat maka ibu membawa dosa. Ibu membawa dosa. Tidak boleh lagi orang Kristen itu hidup di bawah dosa. Makanya nggak boleh lagi ada hukum Taurat. Karena dengan adanya hukum Taurat maka adanya dosa. Tanpa hukum Taurat tidak ada dosa. Roma 7 nomor 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi ibu jangan ngadi-ngadi, jangan ngarang bebas. Tidak ada lagi Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat. Nggak ada. Disuruh digantikan. Hanya diartikan saja seperti itu hukum Taurat itu. Aduh. Hukum Taurat itu cermin. Aduh, ibu. Memang Ibu, Anda bertentangan dengan Paulus. Kalau demikian adanya, Anda bertentangan dengan Paulus, berarti Anda mengambil ajaran Paulus sebagian, Anda menolak sebagian. Paulus itu mengajarkan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi ibu jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Itu adalah keadaan lama. Itu keadaan lama menurut Roma nomor 7. Ya, saya sih hanya membantu ibu untuk menyadari gitu loh. Tunggu. Masih kurang, masih mau saya kasih data. Masih mau aku kasih data. Aku dulu Bang Juma. Sekarang aku tanya, kalaulah nggak ada itu hukum Taurat, Bang Juma udah aku bilang, kalau uangmu banyak miliaran, Bang Juma itu orang paling jago di Makassar. Ada nanti di sana istri orang yang cantik, pasti dah Bang Juma beli itu. Itulah kalau nggak ada hukum Taurat. Nggak bisa, karena di Islam kami membatasi itu, nggak bisa. Jadi Bang Juma adalah Islam membatasi cukup satu istri. Bang Juma, cukup satu istri kalau di Islam. Hukum Tuhan itu sendiri Bang Juma, itu hukum Tuhan loh. Berdosa Bang Juma nanti. Buktinya hukum itu dibatalkan dengan cara mati di atas tiang salib seorang manusia, yaitu anak Maria. Ayo. Bukan yang dibatalkan hukum loh. Itu menurut ibu. Itu menurut ibu, tapi faktanya di dalam pengajaran Paulus yang saya bacakan tadi kepada ibu, jelas sekali orang Kristen tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat, harus hidup di dalam hukum baru, yaitu roh. Nggak boleh lagi jasad ibu itu terikat hukum. Galatia 5 nomor 1 nomor 2 jelas.
Galatia 5 dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari apa? Ketetapan-ketetapan, dan kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi orang Kristen itu nggak boleh lagi hidup di bawah ketetapan-ketetapan. Kristen itu bebas, bas. Enggak loh, kok bebas sama Juma bilang kan? Emang itu dalil. Loh, dalilnya sudah kubacakan sama ibu. Galatia 5 coba Anda baca. Galatia 5 nomor 1 nomor 2 coba. Coba Galatia 5 nomor 1 Anda baca. Coba. Enak kali lah orang Kristen dibebaskan, membunuh, bisa berzina. Lu memang makanya orang Roma dengan orang Yunani, makanya orang Kristen itu banyak mayoritas di dunia. Ibu hanya karena di Indonesia hidup, maka ibu akan mengamini seperti yang diaminkan oleh umat Islam. Sebenarnya hukum yang diajarkan Paulus itu adalah hidup dalam keadaan baru, bukan hidup dalam keadaan hukum Taurat. Itu dalil. Kecap, itu dalil. Dalil Roma 7 nomor 6. Dengarkan. Tetapi sekarang kita dengarkan. Biar orang ini sadar. Dengarkan Charlie, dengarkan. Dengarkan Charlie, Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Anda dibebaskan dari mana? Hukum Charlie? Taurat. Kalau Anda dibebaskan dari mana? Hukum Taurat. Anda dibebaskan dari dari hukum Taurat. Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Itu dulu poinnya. Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Imani dulu, percayai dulu kitabmu yang percayai dulu dalam kitabmu. Ya mau kasih Indomie, mau kasih Indomie, mau kasih kuaci, terserah, itu urusanmu. Yang pasti Paulus mengajarkan orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat. Orang Kristen dengarkan. Orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Saya bacakan dalilnya. Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi Kristen yang benar adalah mereka yang bebas dari hukum Taurat. Makanya muncul pertanyaan saya tadi, apa upahnya bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat? Anda mengatakan dilemparkan ke dalam neraka. Berarti satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya berdasarkan Taurat, berdasarkan ajaran Yesus adalah Yesus itu sendiri. Menurut pintahan Taurat. Oke, teman-teman, karena di sini sudah azan, saya izin pamit dulu untuk ibadah. Silakan dilanjut. Sabar. Saya maghrib dulu. Maghrib dulu ya. Silakan dilanjut dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Nanti saya ambil alih lagi setelah saya masuk, bila saya masih kasih ruang. Ingat Bu ya, Roma 7 nomor 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Silakan dilanjut yang lain. Jangan pergi Bang, cuma ayat 7 baca dulu. Dia Bang, nomor 7. Jika demikian, nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 biar enggak apa-apa saya bacakan. Nomor 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaiknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan kau mengingini. Nomor 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Nomor 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Ajaran dari mana tuh? Iya, Charlie sebentar. Tidak lagi hidup, wajib hukumnya batal. Demikian sementara teman-teman, silakan dilanjut. Saya ibadah dulu. Habis itu kita lanjut lagi, kurang lebih 10 menit. Oke ya, jangan lama-lama ya Bang Juma. Iya.
Oke, Bu Darni. Jangan lama-lama Bang Juma. Rindu kali Pak Dermin sama Bang Juma. Kalau Bu Darni ntar. Ini Charlie mau ngomong apa? Ya, saya 10 menit, kurang lebih 10 menit. Oke. Iya Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Darni diam dulu ya. Kita kasih ini Charlie mau ngomong apa? Iya Bang Handi, mohon maaf sebentar ya Bang Handi, promo bentar ya Bang. Teman-teman yang 1000 orang jangan lupa di follow Blokir Permanen 2 ya. Itu akun cadangan ya kalau ini kena peringatan. Blokir Permanen 2 di follow ya, 100 lebih lagi ya. Oke, selanjutnya Bang Handi. Oke. Charlie, lu mau ngomong apa? Orang lagi ngomong lu ngomong, giliran disuruh ngomong diem. Charlie coba, Bang Andi, coba Dewa sama Charlie coba. Charlie. Bang Dewa jangan gitulah Bang. Jangan gitu. Charlie bilang Bang udah tua, itu orang tua Apa Bang, dia? jangan gitu Bang. Lagian tadi orang ngomong dia ngomong, disuruh ngomong Iya, diem. Charlie. Iya tapi suara Bang Dewa itu loh, jangan gitu Bang. Suara Enggak, Bang ini Dewa. Bang Dewa lagi nggak enak ini nih. Charlie. Bang Dewa agak boleh gitu. Charlie, begini Charlie. Tadi Charlie bilang katanya hukum kasih. Apakah sebelum Yesus turun hukum kasih itu belum ada, Charlie? Charlie. Hukum kasih itu tidak akan menyakiti orang, Pak. Tidak akan membunuh orang, tidak akan menyakiti orang. Baik, tidak akan membunuh. Maksudnya gimana tidak akan membunuh itu, Charlie? Hukum kasih itu kalau orang mengasihi seseorang pasti tidak akan menyakiti, tidak akan membunuh. Setuju, Charlie. Oh, enggak. Setuju. Nah, Charlie, kamu punya anak perempuan nggak, Charlie? Apa urusan anak perempuan? Kenapa? Saya nanya punya atau enggak, coba. Apa urusannya? Iya, punya atau enggak anak Saya tanya dulu, perempuan? apa urusannya? Kan ente tadi mengatakan katanya apa sih hukum kasih tidak boleh membunuh. Sekarang saya tanya punya anak perempuan enggak? Kenapa urusan anak perempuan? Iya, Nggak ada jawab urusan aja sama anak punya atau perempuan. tidak. Tinggal dijawab. Kenapa? Aku tanya kenapa dulu. Iya, Kenapa tinggal dulu? dijawab punya atau tidak. Kok susah amat ya Oten ya? Disuruh jawab ya? Alasannya aku mau tahu dulu, katanya mau ngapain. Oh baik Charlie, aku kasih tahu Charlie ya. Begini Charlie, katanya membunuh itu bukan hukum kasih Charlie ya. Kalau Pak Charlie punya anak perempuannya saya perkosa, anak perempuannya saya siksa. Sekali lagi Bang Dewa kena itu Bang Dewa, jangan itu bahasanya diperkaos. Karena sekali lagi turun lah Bang, diperkaos Oh bahasanya. baik. Kau kubunuh kau, jangan bilang gitu. Baik Charlie, sebentar Charlie ya, sebentar. Katanya dilarang Pak Charlie punya anak perempuan, anak perempuan saya perkaos. Katanya jangan kasih. Kau bilang begitu. Anak aja kau. Anak Pak Charlie. Katanya jangan kubunuh Sebentar, tapi Pak pas Charlie. digituin kubunuh. Aneh Bang Dewa. Itu urusan pribadi, itu urusan pribadi dia. Dulu, Pak Charlie sebentar. Sebentar, Dewa pengen tahu dulu ya. Pak Charlie punya anak perempuan. Anak perempuan Pak Charlie saya culik sama Bang Handi berdua. Anak perempuan Pak Charlie saya perkaos. Saya siksa. Saya potong-potong, saya mutilasi. Terus Mahadewa tertangkap sama Bang Handi sama polisi. Kira-kira Pak Charlie, hukuman apa yang pantas untuk Mahadewa dan Handi? Silakan Pak Charlie. Serahkan sama polisi Bang Dewa. Silakan, hukuman apa yang pantas kira-kira tuntutannya? Manusia juga harus bijak loh Bang Dewa. Iya saya tanya sekarang. Hukuman apa yang Diserahkan pantas? sama polisi. Diserahkan sama polisi sama terus pihak yang berwajib. tuntutannya seperti Ya udah, apa terserah itu? polisi. Terserah polisi apa hukumnya bagi pembunuh. Lo katanya hukum kasih tidak boleh membunuh, tidak boleh menghukum. Ini kan Tapi ini dia dihukum sama Bang Andi gimana ini? Iya kan Bang Dewa sudah kena tangkap nih. Kami antarlah ke kantor polisi. Nah, setelah diantar ke kantor polisi, terserah polisi mau apa hukumannya bagi Nah pembunuh. kira-kira menurut Bu Darni, menurut Pak Charlie, hukuman apa yang pantas untuk Bang Andi sama Mahadewa? Ya tergantung apa sekarang hukum bagi pembunuh. Kalau di Nah inilah ya undang-undang negara contoh kita. betapa hipokratnya orang-orang Kristen itu ya. Dia mengatakan katanya dong. ajaran kasih itu tidak boleh yang namanya membunuh. Tetapi ketika kami melakukan yang namanya analogi, Pak Charlie punya anak perempuan. Anak perempuan Pak Charlie saya culik Pak Charlie sama Bang Handi. Anak perempuan Pak Charlie saya perkaos. Anak perempuan Pak Charlie saya
saya siksa. Anak perempuan Pak Charlie saya mutilasi. Setelah itu saya bunuh, saya kubur. Setelah itu Bang Handi sama Mahadewa tertangkap sama polisi. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk Mahadewa dan Bang Handi? Kan sudah dijawab loh, udah dijawab Iya. kan? Seperti apa yang pantasnya coba? Katanya Diserahkan ke kantor polisi kepada pihak yang berwajib. Ajaran apa Atau tuh? Itu negara. ajaran apa? Baik. Kira-kira Itu ajaran hukuman apa? apa yang pantasnya itu Bu Darni? Itu ajaran apa tuh? Sudah perkosaan orang apa tuh? Taruh dulu. Alam Berarti mengajari hukum demikian, kasihnya ya. di sini, Pak Sari dengerin. Ya. Berarti hukum kasihnya nggak berlaku dong. Ya. Ya. Alam mengajari demikian ya. Perkosaan Manusia disuruh kita bijak. Allah Akbar. Itu ya. Berarti hukum kasihnya nggak berjalan dong, hukum kasih. Itu perkosaan ada orang dulu. Berarti Anda nggak mengasihi. Allah Akbar lagi. Dengerin. Berarti Anda tidak Tahu saya mengasihi ajaran dari mana musuh. tuh ajaran? Anda tidak mengasihi musuh karena Anda masih membiarkan dia dihukum. Ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Di dalam Itu orang berarti. sudah perkosaan Itu maksudnya. Allah Akbar. Jadi Ajaran hukum dari kasih mana itu tuh ajaran itu? tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan Itu sekarang ajaran karena Tuhanmu itu. hukum kasih ini Itu tidak boleh ajaran orang Tuhan dihukum. begitu ajaran Tuhanmu ya. Oh, di mana itu Pak Charlie? Ketika memperkosa Allahu Akbar di mana Ajaran itu? Tuhanmu begitu ya. Ajaran Tuhanmu Adapun ya. pada saat kami berperang dengan Belanda, kami mengucapkan Allahu Ya. Akbar betul itu. Nggak ada pada Ajaran- saat memperkosa Allahu Akbar, tidak ada Pak Charlie. Sudah bunuh Jangan orang, seperti itu sudah Pak Charlie perkosaan ya. orang. Nggak boleh. Beda. Kalau di dalam perang bolehnya membunuh. Dalam Berarti perang. hukum kasih nggak boleh bisa dipakai dong dalam namanya perang. juga berperang, mempertahankan diri. Oke. Beda-beda dengan sama Saya tanya manusia. berdua, beda hukumnya. dengerin. Boleh nggak hukum kasih dipakai dalam perang? Bisa masuk, bisa tidak gitu. Oke. Maksudnya gini. Contoh, kalau ini sudah dengerin pemerintah itu- selanjutnya. Tunggu, diterangkan lah. Kan di ajaran Anda kasihilah musuhmu. Tampar Iya. pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya. Ada Iya. musuh dari depan, gitu ya. Iya. Ingin mengganggu Ini Budar. dalam perang ya, dalam perang ya. Iya. Ada musuh ingin mencelakakan Bodarni, musuh itu begitu. Iya. Apakah musuh itu dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan? Enggak, kalau di dalam perang bolehnya melawan. Beda, Berarti- kalau sesama manusia harus berarti- saling mengasihi gitu. Artinya adalah hukum kasih tidak berlaku setiap saat, betul? Di dalam perang beda. Iya. Hanya di dalam perang. Kalau Iya. di dalam sesama manusia harus berlaku. Iya, oke. Baik. Ibu Darni nyantai di rumah. Maaf ya Bu Darni, Iya. buka warung misalnya nih. Ada Iya. orang datang langsung ambil tidak bayar. Itu Iya. hukum kasih dipakai nggak? Ada yang datang nggak bayar, sering. Udah nanti meledak bannya kan, pasang. Enggak, Loh, enggak begitu, uang kesekian- mengambil nih. Uang kesekian kurang katanya. Dengar Kurang Bu Darni. katanya. Bukan itu maksudnya. Jadi yang kayak mana Ya, lagi? di warung nih, diambil semua isi warung. Dikarungin, diambil semua. Wah, nggak mungkin lah. Misalnya contoh. Terus ini hukum kasih dipakai atau tidak? Begini, sebagai manusia yang bijak, manusia harus bijak juga. Bijaklah engkau seperti apa? Merpati kan katanya. Harus bijak juga. Cara Nggak boleh ngeles. tolol-tolol. Nggak Ini boleh cara juga ngeles, tolol. cara ngelesnya luar biasa ini. Tunggu, umat Tuhan juga tidak bisa tolol, harus bijak. Kalau sudah diambil barang-barang kita tanya dan kita kita tegur. Nggak mungkin lah kita biarkan. Nah, aku ambil lagi gue, ambil semua, aku bilang. Itu tolol namanya. Ya kan kasihilah musuhmu. Ya, bukan begitu caranya. Ada itu untuk berlaku bagi manusia yang punya. Bu Darni, kalau Bu Darni saya perkosa, jangan. Kira-kira dilaporin nggak Bu Darni? Ku laporin lah sebagai Hukum kasih nggak ada tuh. Gimana bukan ini? kan begini, yang membuat kesalahan juga harus ditegur supaya nanti dia jangan berbuat dosa lagi. Nah, berarti nggak ada hukum kasih kalau begitu. Katanya tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Bukan, itulah kalian Pada satu saat salah. diperkosa Nggak kok boleh begitu, dilaporin gimana ini? Kalau tidak ada perkataan yang indah, janganlah lagi dirombak-rombak. Kalau sudah, kalian kan mengatakan Yesus itu adalah utusan dan nabi. Kalau sudah nabimu mengatakan yang indah-indah, jangan lagi kau peleter-peleteri. Janganlah lagi kau tipu-tipu. topinya, Bu Dar. Kau Ini tipu-tipu. apa lagi ini? Bu Ini Darni, apa dengerin nanya baik-baik nyambung? ya.
Ini kan di Bukan. Bible Anda itu kasihilah Iya. musuhmu. Iya. Oke, maling yang merampok toko Bu Darni itu musuh apa teman? Iya, musuh udah pasti. Musuh, baik. Nah, kalau ada yang merampok toko Bu Darni, itu musuh dikasihi nggak? Sebagai kita manusia yang bijak, kita kan disuruh juga bijak loh. Ya dikasihi Udah apa tahu bijak enggak? gimana kan? Dikasihi Kalau bijak atau kita tidak? harus kita tangkap dia, kita serahkan dia kepada pihak yang Berarti berwajib. Anda nggak mengasihi namanya itu. Kenapa? Tentu mengasihi supaya ditegur dia, supaya disarankan sama polisi, Ya, itu supaya namanya jangan tidak melakukan dikasihi. kejahatan lagi. Berarti Pengertiannya kalau di kita sini, biarkan dia Bang Handi, Ah, berarti kita tidak mengasihi Bang Handi. Namanya Kalau gini, pengertiannya Bu Bu, kasihilah Bu Darni. musuhmu. Gitu Kalau gini misalnya nih Bu Darni lagi di rumah, saya tiba-tiba saya datang memperkaos Bu Darni, itu gimana Bu Darni? Dihukum? Gak mungkin aku serahkan diriku karena aku Contoh kan itu gak jangan dipakai lah. mencintaimu. Contoh itu jangan Karena dipakai, aku nggak gak bagus. mencintaimu Bang Handi. Aku kan gak mencintaimu. Aku kan hanya mencintai yang Iya, makanya sebelahmu itu. contoh itu jangan dipakai, nggak bagus. Kalau yang sebelahmu datang, kalau sebelahmu itu datang, aku kasih. Aku kasih itu karena jangan aku mencintai dia. Udah. Nah, kalau Bang Handi, kalau Bang Dewa kan nggak kucintai. Kalau kau perkosa aku, tentu kugunikan lah Bang Dewa. Jangan sebut kata-kata itu, kena nanti. Hah? Kena, nggak boleh. Ini aja kalau Bu Darni Ya, aku ini bilang. lupa sebenarnya. jangan pakai Biar itu kayak istilah SA itu ya. gitu ya. Begini Bu Darni ya. Hei, Itu tadi loh, ada yang datang merampok. Perampok itu kan musuh Bu Darni nih, gitu ya. Iya. Ya kenapa nggak dikasih itu perampok? Nggak boleh gitu dong. Berarti kita tolol. Kan harus bijak kita. Itu kan musuh dikasihi. Ya tapi kan ada lagi di sebelah sana ayatnya diberikan Tuhan, bijaklah itu? engkau seperti. Kan katanya kita juga umatnya di penciptaannya disuruh supaya bijak. Makanya kenapa ada orang kaya? Karena dia bijaksana, tahu dia mengelola uangnya itu. Kalau saya gini Tahu nanti, dia Bu Darni. keluar dan masuk uangnya itu dia tahu. Kalau saya Supaya nih kenapa nanti, dia Bu bisa Darni, menabung. benar nih. Oh. Saya nanti kalau ke Medan, ke Pancur Batu nih, bener nih ya. Saya nyolong rokok satu bungkus. Bu Darni ngomong, lu jangan nyolong satu doang, berikut koreknya gua kasih lu, kan gitu ya. Itu kan bodoh namanya. Loh, gimana sih? Kan kasihilah musuhmu. Bukan, kan ada ayatnya juga. Kita harus bijak. Janganlah tolol-tolol amat umat Tuhan. Ajaran dari mana tuh? Itu kan kasihilah. Kalau Akbar membunuh orang, merampok orang. Cari diam dulu, cari. Diam, cari. Lagi seru itu, Pak. Diam dulu. Itu Bang Charlie. Bang Charlie. Ajaran siapa tuh? Siapa yang ngajarin tuh? Memang Siapa yang ngajarin? karena Bang Charlie buat dulu kayak aku ini garang. Bang Charlie, buat dulu tegas bicara. Bang Charlie. Charlie ini Kristen Bu Darni. Oh, Ya kan? Cuman Sudah Semangat, membunuh Bang. orang, Semangat. sudah memperkosa orang Allahu Akbar. itu. Gimana, Pak Mana tuh? Charlie? Ajaran siapa tuh? Nggak jelas. Bingung Dia ya. Ada orang yang Ngajarin. berkaos. Allahu Akbar di mana itu? Bingung kita itu. Banyak itu, banyak Enggak terjadi. ada. Tapi kalau kami Ada lagi yang bertempur berkerusuhan melawan tuh. Belanda, mengusir Belanda, bilang Allahu Oh, nggak Akbar itu ada, betul. nggak ada. Itu betul. Enggak. Pak Charlie ini suka Banyak ngadi-ngadi. terjadi begitu banyak. Masa orang merkosa Allahu Akbar? Banyak Gimana terjadi ini Pak perampok Charlie? karena Allahu Akbar. Enggak boleh bilang seperti itu, Pak Charlie. Enggak boleh. Iya. Banyak sekali begitu terjadi. Ngadi-ngadi ini Pak Charlie ini. Itu salah. Berperangnya mereka kayak gitu. Aja. Bang. lebih pintar Bu Darni daripada Pak Charlie. Pak Charlie ini Iya, penghujat. boleh gitu Bang Charlie. Ada datanya di Karangkara. Kalau berperang ada orang Siapa yang ngajarin itu, Mantap, Pak? Bu Darni, mantap. Mantap. Bukan berperang, ini bukan berperang. Kami Ini. harus juga framing nih kalau ada orang Ini bukan memperkaos demi berperang. Tuhan Yesus kan nggak boleh juga kan menista namanya benar ya. Iya, gue usah Bang Charlie, ngomongin aja. Boleh begitu. Ya, yang Kita lain tuh Bang ngomong Charlie, berdasarkan apa datanya yang ada. Iya, Jadi iya, kalau iya. kamu punya kebencian dengan Islam, lebih baik kamu kalau kamu punya memang tenaga dan waktu, lebih baik kita ketemu daripada kamu ngomong di sini. Di sini tempat bukan saling menghujat, tapi diskusi. Ya, siapa tahu nanti suaramu bisa balik lagi ke jalan yang benar. Kalau begini, udah suara nggak benar, menghujat pula lagi lu. Gimana lu mau sehat?
Oh, Bang Charlie, kita tunjukkanlah siapa Yesus kita itu aja. Dan ajarannya. Dia kesel kedong-dong itu, Bang Andi. Kesel kedong-dong dari kemarin. Enggak. Kalau nggak salah sih dia keselak ini daging tulang babi. Enak Kalau dibalik. mereka mengikat kita, Bang Charlie, biarkan dosanya itu bertambah banyak. Enak kan cari dikik balik. Makanya lu jangan menghujat di sini, santai aja. Kita berkata kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, datanya ada di Bible. Kalau lu mengatakan ada orang memperkaos dengan meneriakan itu nggak pernah, nggak ada yang terjadi. Itu dilakukan. Kalau orang Kristen dijajah, itu pasti dia bilang demi Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus itu dipakai. Tapi kalau berbuat jahat, tidak pernah menyebut nama Tuhan. Iya. Nah, makanya Charlie itu dengkul jangan dipindahin ke otak, jangan dibolak-balik. Ya, gitu juga lah, Bang Haji. Kedua itu kalpanak jangan diminum, itu obat luar. Oke. Bu Darni ketawa. Bu Darni ini orangnya asik, diajak ngobrol, dia nggak akan pernah menghujat. Kalau dia nggak tahu apa-apa, lebih dia bertanya. Itu kumisnya separuh sih. Coba kumisnya lempeng coba. Separuh itu. Itu bukan sama kayak otak ende separuh itu. Bukan kumis, tapi punya bininya nyangkut di situ. Enak kan dikik balik. Makanya Charlie lu jangan menghujat di sini. Kembali ke topik benar nih ya. Oke. Udah sahabat hari ini, Bu. Udah bilang hukum kasih kalau mau perkosa anak orang kan nggak benar kan? Masih ngomong lagi. Yang nggak benar siapa coba? Ajarin dulu dia benar. Ajarin dia benar. Pikiranmu tuh nggak benar, tahu nggak? Ajarin dia benar. Injilin dia benar, injilin. Tuh kan kena peringatan kan, aku pun kena peringatan karena padahal aku diam aja. Bang Dewa dikasih tahu ngeyel, dibilang jangan ngomong gitu, diperkaos. Tante juga ikut-ikutan ngomong gitu. Akunku pun kena peringatan jadinya. Iya ya. Jangan ngomong gitu, diperkaos. Bang Dewa berapa kali dibilangin. Walah. Diperhalus saja, menyentuh anak orang tanpa izin kan boleh kan gitu aja sih. Oh jadi kena. Tolong dibantu tap layar ya, tolong dibantu ya. Aku kena juga karena 2 orang yang ngomong. Alhamdulillah akun saya nggak pernah karena saya nggak mau mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Aku pun jarang loh. Jadi gitu aja Bu Darni. Menurut Bu Darni hari Sabat ini berakhir nanti sore jam 6 ya? Oh, nanti bisa jam terbenam matahari. Iya. Terbenam matahari. Iya. Hari Sabat itu Bu Darni, hari Sabat itu kalau ibu sahabat nggak boleh marah-marah kayak tadi. Oh, iya sih. Tapi kalau marah untuk mati, boleh lah. Ah, 2 suara aku loh. Iya, doubling. Coba Tante turun dulu, Tante. Turun. Udah mau maghrib juga sih, kita tutup dulu lah. Udah mau maghrib, kita persiapkan dulu lah maghrib. Kita hormati maghrib dulu. Iya. Tante turun nanti naik lagi. Saya siap-siap maghrib juga nih. Soalnya saya harus cuci kaki dulu nih. Gara-gara Charlie tadi sih saya injak kotor. Gak apa-apa. Saya di sini juga nungguin. Oke, yang ada di Handis Labes Channel, yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya. Ini menjelang maghrib, saya tutup dulu. Nanti habis ini kita ketemu lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di Handis Labes Channel, Julkipli Mabas pada sore hari live di YouTube. Sekali lagi ya, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenaan, ini area diskusi, dinamika diskusi kadang naik kadang turun. Sekali lagi, kalau ada kata hilaf, mohon maaf dari kami. Mari kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Tetap kita bersatu. Tidak boleh kita bercerai-berai ya semuanya ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala hilaf. Menjelang maghrib, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke YouTube Bang Dewa, gak usah Bang Dewa. Tuh kan Bang Dewa udah pingetin, tapi Bang Dewa bilang aku kena juga gara-gara Bang Dewa. Iya baik, maaf. Dewa kena blokir. Bolak-balik dibilangin berapa kali? 3 kali apa 4 kali Abang ulangin itu. Baik. Dewa kena blokir.
Enggak, itu ke iya kena. Rojiun. Iya. Ini blokirnya blokir permanen Dewa. Mbak kok bisa? Itu karena Nggak udah tahu ingetin juga, kali ya? Nggak paham. Tolong Ikhwan Pila, ini akun Dewa yang terakhir nih ya. Tolong di follow. Bikin baru lah. Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Udah dibilang Bang Dewa jangan ulangin, diulangin. Aku juga kena. Ngeyel dikasih tahu. Ya mudah-mudahan Sahid ya, mudah-mudahan Sahid akunnya meninggal. Permanen kah Bang Dewa? Permanen. Permanen. Hati-hati ngomong kata-kata gitu bisa permanen. Bang Dewa udah kena. Tante naik aja tante. Tante juga jangan ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Aku juga kena soalnya kena peringatan. Kalau saya ini enggak, Dewa bukan ngeyel Bunda, tetapi apa sih? Dewa lupa. Saya ini Ya, kalau orang saya lupa sendiri nih wajar. berkeluh kesah, Pak. Akun saya tinggal satu-satunya. Ini harta saya satu-satunya. Mana ada banyak ada orang Tapi punya kalau ada berkenaan membelinya saya jual dengan tarif Enggak, ini kok miliar. enggak begini loh. Ini kok blokir permanen ya? Mestinya kan nggak permanen. Ada berapa hari bangkit di hari ketiga. Kalau nggak bangkit di hari ketujuh. Tapi ini langsung permanen. Kena ngeyel kali. Lagi. Hah? Bu Darni, akun saya mau jual, mau beli nggak? Untuk apa aku? Aku lagi butuh duit buat beli tanah. Aku aja pun nih ya perlu duit. Tanah 2x2 Mau untuk modal tanah kawin. 2x2 meter doang buat kubur si Mau Charlie. untuk modal kawin sama Bang Cuma. Enggak, aku mau beli tanah buat kubur si Charlie nanti persiapan. Ya janganlah. Banyak nyawang bangun dulu. Bentar, Nek. Oh. Bentar, Nek. Gimana Oh kabarnya? Bang Coy. Iya aku sekarang ini udah mulai malas naik karena sarafku sakit. Dabling di tempat Bang Charlie. Bang Charlie mute Bang Charlie. Bang Charlie mute Bang Charlie. Bang Charlie mute Bang Charlie. Kenapa? Tempat Abang dabling mute dulu mute. Tempat Abang dabling mute dulu mute. Pak Charlie kalau boleh Suara Pak Charlie kalau boleh tidak tahu umur Pak Charlie berapa? Tidak tahu. Tapi ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hadir kembali seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Charlie ini Pak Andi, beliau udah jadi buronan malaikat maut ini. Sebentar lagi ini. bahasanya. Ya Allah. Maaf, bercanda. Tanya dulu umurnya Bang Charlie ini berapa umurnya? Berapa umurmu itu? Iya. Bang Charlie, kok aku? Bang Juma kalau ngomong sama laki-laki lae bukan itu lae. Berapa umurmu lae gitu? Oh, berapa umurmu atau? Oh, atau kalau saya kan itu. Benar. Kalau laki-laki sama laki-laki lae bukan atau Bang Juma. Iya. Oh. Itu sopan sama orang tua, Pak. Berdosa. Kok Bang Charlie bisa kali ngomongnya. Berapa umurmu Bang Charlie? Bang Charlie itu di mute buka, ditanya dibuka kalau mau ngomong dibuka mute-nya Bang. Bang Charlie. Dia lahir aja nggak jelas Bunda. Lahir aja nggak jelas dia. Udah. Berapa umurnya? Kenapa? Umurku 60, kenapa? Tanggal berapa lahirnya Pak Charlie? Oh, masih muda, Bang. Lahir tanggal berapa, hari apa? Masih muda kan? Masih muda kan, nomor 60 Masih kan? muda, Bang. Masih. Iyalah, masih muda lah. Yang tua itu 75 ke atas, itu baru kategori tua. Kalau 60 itu masih produktif. 60 itu masih produktif loh, Bu. Walaupun produktif banyak lagi apanya. 60 tahun itu Bu Darni masih bisa menghalimi. Masih bisa tuh Bu Darni. Masih bisa. Enggak bisa lagi kalau 60. Itu masih suka BG tahu. Ngample. Nah, tuh. 60 Tengoklah, dengarlah. Beliau masih suka ABG katanya. Ini Pak Charlie ini 60 masih bisa menghalimi Kebo kemarin. Bang, gak boleh gitu Bang Handi Bang Handi.
Bang Charlie, 52. masih adanya ibu itu. Nah, ibu nggak mau, sukanya ABG. Dia sukanya ABG katanya, atas bawah gondrong. Kalau tahannya nggak apa-apa, kalau tahan nggak masalah. Pak Charlie coba turun dulu Pak. Pak Charlie turun keluar dari TikTok, nanti masuk lagi doubling soalnya. Kalau keluar dulu, turun dulu, keluar dulu. Kalau nggak bisa masuk TikTok, masuk botol Pak. Pak Charlie turun dulu, nanti minta naik, turun keluar dari TikTok, balikin HP-nya ke semula, baru buka TikTok lagi, baru masuk. Iya bener itu, kalau nggak mau keluar terus nggak bisa masuk TikTok lagi ya masuk botol aja. Kalau aku dulu baru datang di sidang Bang Handi, loncat dari jendela katanya. Tapi udah nggak doubling kok, udah nggak doubling. Udah nggak doubling deh. Budarne. Umur Budarne kemarin 52 kan? Enggak lah, 49. Oh iya, aku baru tua. Aku baru udah tua. Enggak Ya lah, pasti masih muda Budarne. masih muda, cocok lah, 11 tahun aja ini. 11 tahun Sama aja. Pak Charlie Iya. cocok. Enggak, Bang Charlie katanya kan mau yang muda, dia mau umur 17 tahun. Kalau seandainya Bu Darni Muslim, kulamar dia jadi pembantuku. Iya. Bang Hadi kejam kali Bang. Kejam kali. Wah. Jangan Asisten gitu lah Bang. maksudnya, asisten. Lanjut diskusi katanya Bang. Bercanda Bu ya, Darni Bu itu ya, secara jangan fisik dia sempurna Bu Darni itu. Iya. Karena Maksudmu Bang Cuma? Aku kan olahragawan. Udah itu olahraga. pikiranku selalu gimana ya, happy, nggak mau eceknya ngejar uang sebanyak-banyaknya, enggak. Jadi aku santai aja. Lihat aja tuh model rambutnya Bu Darni ya tuh. Dari depan. Dia fitness bang. Iya. Bang. Itu Dia fitness. enggak lagi rambutku udah Dia hitam. fitness. Saban hari gali kuburan ya bang, fitnessnya. Dari depan rambutnya bukan tuh. Lihat dulu ya, dari depan rambutnya poni. Samping Makan kiri apa? kayak spakbor motor, samping kanan kayak spakbor kereta. Tuh. Sekarang udah 6 Enggak lah, enggak begitu lagi. Rambutku begitu udah lagi ya? hitam. Udah hitam rambutku. Dulu kenapa Udah pengin- dimarahin? Kenapa dibule-bulein dulu? Kenapa Bu? Dulu kepingin ku tengok rambut orang cantik. Terus kalau aku rambut pirang, kalau berdiri di jalanan, sweet kata orang malu. Kayak, oh iya, bule ini ya, bule pancur batu ya. Bukan dikira orang apa perempuan apa perempuan ikan cupang. jalanan. Ikan cupang. Jadi sopannya rambut itu warna hitam gitu deh. Tapi rambut yang satu itu nggak pernah diapa-apain ya Bu? Ya. Nggak pernah diapa-apain ya? Iya. Disemuting lah, disemuting, di apa? Disemuting. Disemuting. Dilurusin. Namanya supaya nampak segar. Anak kita juga kan perlu melihat kita segar, bukan orang lain aja. Tapi tadi ngomong-ngomong Bu Darni tadi kan hari Sabat. Tapi kenapa tadi Bu Darni ngegas sama Bang Juma? Normal. Udah, jangan ngegas lagi Bu kalau hari Sabat ya. Kenapa? Hari Sabat nggak boleh ngegas. Suaranya memang gitu, nggak tahu lembut. Hatiku baik loh. Hanya suaraku memang orang Batak, memang orang Gaya Batak. Medan Bang, orang Medan kan gitu kayak aku inilah Bang Andi. Ya. Tuh saya udah pernah aku belajar kalem di kaca. Ku campakkannya kaca itu. Ya. Kita. Karena udah terbiasa loh. Namanya udah maklum lah. Udah kerja keras terus. Menurut Bu Sampai Darni hari itu, ini. menurut Bu Darni, secara Bang Juma menjelaskan Bible tadi itu menurut Bu Darni itu gimana? Memang Bang Juma memang patennya menjelaskan. Tetapi karena sudah aku lebih paten lagi mempelajarinya, jadi gitu. Enggak ada. Sebenarnya kalau Bang Juma tandingannya sedangkan pendeta aku pun kurasa kalah ditaruh Bang Juma ini. Aku bisa tahu, yakin. Cuman begini, aku kan pelajarannya berbeda. Kalau Bang Juma kan tujuannya kan mau melengsarkan Alkitab ini, sementara kami, umurku kan udah 49 nih. Sudah kuimani Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan yang akan datang untuk menghakimi aku kelak.
Nah, kan walaupun sehebat apa Bang Juma menerangkan, tapi kan aku sudah di hatiku ini tidak bisa lagi mendua Yesus gitu loh. Tapi begini Bu Darni, Bang Juma itu menjelaskan berdasarkan data dan pernyataan Yesus itu sendiri gitu loh. Iya, tapi masih ada yang tidak benar gitu. Menyeleweng dari kami yang pelajari masih ada. Yang mana itu? Contohnya? Contohnya, siapalah Yesus itu kan gitu. Kalau menurut orang itu semua yang teman-teman Muslim, Yesus itu kan hanya utusan, kan gitu. Hanya utusan saja, nabi biasa, kan gitu. Sementara kami sudah mengimani Yesus itulah Allah itu yang menjelma menjadi manusia, yang akan turun ke bumi untuk menebus manusia dari dosa. Itu yang sudah kami imani. Halo. Gitu. Kan nggak mungkin lagi kita berani meninggalkan Yesus. Justru kalau Anda menuhankan Yesus, Anda meninggalkan Yesus, Bu Darni. Enggak. Nah, disinilah perbedaan kita. Tetapi aku masih sampai hari ini tidak mau aku terpengaruh dan tidak mau aku melukai hati Yesus. Justru Anda melukai hati Yesus kalau Anda menuhankan Dia. Karena Dia sendiri berkata Dia utusan. Itu kan prinsip. Nah itu udah jelaslah Dia utusan ke bumi ini. Nah iya. Tapi kan Dia itu kan wujud dari Allah. Wujud dari Allah, cahaya kemuliaan Allah. Apakah ada tertulis untuk para nabi, para nabi itu wujud dari Allah, cahaya dari Allah? Kan nggak ada tertulis. Apakah ada tertulis di dalam kitab suci para nabi itu akan turun ke bumi untuk menghakimi? Nggak ada kan, hanya Yesus. Jadi mengapa kita lagi mau goyang? Jadi Bu Darni menyalahkan Bang Juma dan teman-teman Muslim bahwa Yesus itu utusan. Anda menyalahkan gitu? Memang adanya tertulis utusan Dia di Alkitab ini. Memang ditulis memang utusan Dia. Tetapi kan utusan yang bagaimana Dia ini sekarang? Dia itu datang dari mana kan gitu? Bang Muhammadiyah. Kan kemarin sudah saya bilang Allah itu mengutus rohnya, kalemnya, firmannya turun ke bumi. Kenapa tidak Allah itu sendiri yang turun ke bumi? Tidak sanggup manusia melihatnya. Kan gitu. Tidak akan sanggup karena Waalaikumsalam. Ya udah, kalau begitu apa yang paling Bu Darni yang Anda tidak sukai statementnya Bang Juma? Yang tidak sukai statement Bang Juma mengatakan yang Kristen lah menyembah dewa Molok. Itu. Padahal kami nggak pernah mengenal dewa Molok. Siapa dewa Molok? Aku setelah berdiskusinya sama Bang Juma dan teman-teman, baru ku kenal dewa Molok dengan dewa-dewa yang zaman para nabi yang durhaka sana. Gitu. Bang Juma nggak pernah mengatakan Kristen menyembah dewa Molok, tapi bagi siapapun yang mempersembahkan anak manusia dengan darahnya itu permintaan dewa Molok. Itu. Iya, ada dewa Molok yang meminta persembahan darah manusia. Iya. Begitu. Sementara kami pelajaran itu nggak pernah terlintas di otakku ini kami mempersembahkan Yesus untuk dewa Molok. Bang Juma nggak pernah mengatakan Kristen seperti itu, enggak gitu loh dari. Sering lah. Jangan berdusta, hukum ke-9. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta. Kita berbicara ini harus jujur. Majuin. Luruskan. Mau kita bahas itu, Ibu? Enggak, kan Bang Handi menanya itu. Takut ya. Tapi kan biar di-clear sama Bang Juma supaya itu tidak menjadi kebencian. Kita darah dan daging Yesus ini dipersembahkan kepada siapa gitu. Kita bahas itu biar terang supaya tidak ada kebencian di antara kita, yang ada cuman kasih. Kan gitu Bu. Gimana kita bahas? Ya terserah. Boleh? Kan kalian mau bertanya aku kan. Kalian yang membuat apa?
Baik, jadi gini Bu. Saya pun mengakui bahwa ajaran Kristen itu ada unsur baiknya. Tujuannya adalah untuk supaya manusia itu bisa terselamatkan kayak gitu. Tetapi baik itu kan belum tentu benar. Kebenaran itu meskipun pahit, bayangkan aja. Demi kebenaran Tuhan merelakan kemudian Bang, orang Dewa Amalek itu dibasmi. izin maghrib dulu Bang ya. Izin maghrib dulu sebentar. Oke. Masuk lagi nanti. Itu makanya saya katakan bahwasanya saking pahitnya yang disebut kebenaran, ketika Tuhan ingin menyelamatkan, apapun yang bernapas diperintahkan untuk dibasmi. Karena kebenaran itu tidak main-main. Tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itulah kemudian, siapalah Bang Zuma ini ketika mengatakan sesuatu berdasarkan data. Tujuannya bukan untuk menghujat, tujuannya bukan untuk merendahkan, tapi untuk menyelamatkan. Betapa banyak sudah orang jiwa-jiwa yang terselamatkan dengan debat ini. Kan gitu poinnya. Akhirnya mereka menyadari, akhirnya mereka kemudian siang dan malam begitu jumpa, nangis, berterima kasih oleh karena mereka sudah mendalami Bible dengan akal dan hati, bukan dengan iman gitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan, kan gitu. Ini perintah Tuhan kepada Bani Israel, kan gitu. Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anak kepada Molok. Kan gitu. Dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang suci. Nah, di dalam Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ini perintah. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 106, data nomor 35-nya menerangkan gini, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Dan penumpahan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu tercemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada pemiliknya sendiri. Itu seirama dengan 2 Raja-Raja 23:10, 2 Tawarik 28 nomor 3, Yeremia 7:31, Yeremia 32:35. Nah, sedangkan kalau kita sampai kepada poin pengajaran Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus itu memerintahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang sama seperti perintah yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, hal-hal yang menyelimuti atau yang menjadi pendukung terhadap penyaliban itu ada di antaranya seperti yang kita bahas tadi sebelum maghrib, bagaimana seorang yang membatalkan hukum Taurat. Ibu di situ begitu kuat kemudian memegang argumentasi tidak mau Yesus itu masuk ke dalam neraka. Tetapi hukum Tuhan itu harus berlaku. Siapa yang membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah atau tempat terhina, yaitu neraka. Sedangkan Yesus dalam ruang lingkup pengajarannya di dalam Yohanes 17 nomor 9, Yesus mengatakan, aku mengkuduskan diriku. Aku mensucikan diriku. Berarti terbalik dengan pengajaran Paulus yang mengatakan Yesus terkutuk. Terkutuk itu artinya kotor, ternoda dia, tercemar, najis dia, karena dia terkutuk. Apa upah bagi orang yang terkutuk? Ya neraka. Sementara Yesus mengatakan di Yohanes